Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1251 Dinasti Su. Su Lihai. Perahu roh dinasti Su perlahan mendarat di 5 puncak Miracle Ridge. Ye Wuhuan memimpin semua tokoh senior dari 5 puncak dan halaman ke-9 Miracle Ridge untuk menyambutnya dengan hormat. Su Lihai turun dari perahu roh dan melihat ke tempat ini dengan senyuman di wajahnya, sedikit rasa jijik di matanya. Su Lihai adalah seorang pejuang dari Lingnan, dan dia sangat mencemooh tingkat prajurit di Miracle Ridge. Jika Su Chang dan Su Zan tidak mengirimkan berita bahwa Sekte Abadi Merah telah ditemukan, Su Lihai mungkin tidak akan datang ke Miracle Ridge secara langsung, mengingat statusnya. Pada saat ini, Su Chang memandang Ye Wuhuan dengan ekspresi sangat bangga dan berkata, "Ye Wuhuan, ini adalah pamanku dari dinasti Su, Raja Lihai, Su Lihai." Ketika Ye Wuhuan mendengar ini, Su Chang tercengang. Memanggil dia dengan nama depannya membuat Ye Wuhuan merasa sedikit tidak senang. Setelah Su Chang melihat ketidaksenangan Ye Wuhuan, ekspresi kebanggaan di wajahnya menjadi semakin kuat. Su Chang mencibir di dalam hatinya, Ye Wuhuan, kamu sangat meremehkanku sebelumnya, tapi sekarang aku telah dihargai oleh dinasti Su, dan aku akan segera melanjutkan statusku sebagai murid keluarga kerajaan. Kamu, beraninya Kaisar dinasti Lingdong tetap memasang wajah datar di hadapanku." Su Chang tersenyum dingin di dalam hatinya. Meskipun Ye Wuhuan tidak senang, dia tetap berjalan sambil tersenyum, mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. "Saya adalah kepala sekolah dari 5 puncak punggung Bukit Keajaiban, Ye Wuhuan, yang telah bertemu dengan Raja Lihai dari dinasti Su." "Permisi." Su Lihai berkata dengan santai. Menjawab. Ye Wuhuan berkata sambil tersenyum, "Raja Lihai, saya telah menyiapkan jamuan makan untuk menyambut pangeran." "Yang mulia, silakan masuk." Ye Wuhuan berkata sambil tersenyum. "Pimpin jalannya," kata Su Lihai sambil tersenyum. Segera, Ye Wuhuan menemani Su Lihai dengan tokoh senior dari 5 puncak Miracle Ridge. Sebuah perjamuan diadakan di aula kepala sekolah di Miracle Ridge untuk menghibur Su Lihai. Tentu saja, saat ini, Su Lihai sedang duduk di posisi tinggi. Ye Wuhuan, sebaliknya, merendahkan. Tidak mungkin, kekuatan seni bela diri Lingnan jauh lebih unggul dari Lingdong. Meskipun Ye Wuhuan adalah kaisar dinasti Lingdong, dinasti Seng Ye saja tidak cukup di hadapan dinasti Su. Justru karena itulah Ye Wuhuan ingin Ye Suxin menjalin hubungan dengan dinasti Su, sehingga dinasti Seng Ye secara bertahap bisa bergerak menuju tanah suci seni bela diri di Lingnan. Di jamuan makan, Ye Wuhuan memimpin tokoh senior dari Akademi Wu Feng dan ke-9 untuk bersulang untuk Su Lihai satu demi satu. Setelah minum selama 3 putaran, Su Lihai tersenyum dan berkata, "Haha, semua orang tahu tujuanku dengan jelas sekarang. Ye Wuhuan, aku ingin tahu siapa putrimu. Bisakah kamu keluar dan biarkan aku melihatnya? Apakah kamu layak menjadi murid kerajaan dinasti Suku?" Su Lihai berkata sambil tertawa. Ketika Su Chang mendengar ini, dia melihat ke arah Ye Wuhuan dan tidak menemukan sosok Ye Suxin. Dia segera berkata dengan dingin, "Ye Wuhuan, apa yang terjadi? Mengapa Ye Suxin tidak datang? Aku bahkan tidak menyadari kalau pamanku menganggapnya serius. Sepertinya setelah dia datang ke sini, aku harus melatihnya dengan baik." Su Chang berkata sambil mencibir, dengan tatapan kejam di matanya. Ketika Ye Wuhuan mendengar ini, dia mengangkat matanya sedikit, dan ketika dia melihat ke arah Su Chang, rasa dingin di matanya menjadi lebih kuat. Tapi Ye Wuhuan masih berkata sambil tersenyum, "Su Xin merasa tidak enak badan, jadi dia tidak datang ke jamuan makan. Kebetulan karena pangeran ada di sini, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengannya. Tentang pernikahan, izinkan aku menikah. Sang putri bukanlah Su Xin, tetapi putriku yang lain. Ayolah, Yaying, aku telah bertemu dengan paman kaisar dari keluarga Su dan Su Chang." Ye Wuhuan berkata dengan sebuah senyuman. Di sebelah Ye Wuhuan, seorang gadis secantik bunga berjalan ke depan sambil tersenyum, memandang Su Lihai dan Su Chang, dan membungkuk, "Junior Ye Yaying, beri hormat kepada pangeran dan Tuan Su Chang." Su Lihai tertegun dan memandang Su Chang dengan aneh, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Beberapa waktu lalu, ketika Ye Wuhuan mengirim pesan, dia dengan jelas mengatakan bahwa Ye Suxin lah yang akan menikah. Su Lihai memandang Su Chang dengan mata bingung. Su Chang memandang Ye Yaying dan langsung berkata dengan marah, "Ye Wuhuan, apa maksudmu? Awalnya ini pertunanganku dengan Ye Suxin, kenapa sekarang menjadi Ye Yaying?" Ye Wuhuan berkata, "Su Chang, aku naksir dia. Aku khawatir pertunangan antara kamu dan dia akan ditinggalkan. Dan Yaying juga putri kesayanganku." Su Chang tidak menunggu Ye Wuhuan untuk mengatakan. Setelah selesai berbicara, Dang Jiran meraung, "Omong kosong. Yang ingin aku nikahi adalah Ye Suxin, bukan Ye Yaying. Ye Wuhuan, jangan gunakan siapapun untuk membohongiku. Di dinasti keluarga Su saya, apakah Anda mudah ditindas?" Su Chang pindah dari dinasti Su untuk menekan Ye Wuhuan.
Ketika Su Lihai mendengar ini, dia akhirnya mengerti bahwa Ye Wuhuan ingin memutuskan kontrak dan berencana menggunakan putri manapun untuk menghadapi Su Chang. Hal ini membuat Su Lihai tidak senang. Su Lihai berkata dengan dingin, Ye Wuhuan, apakah kamu mencoba untuk menghentikan dinasti Su kita? Karena kontrak pernikahan menyebutkan Ye Suxin, kita harus menikahi Ye Suxin, jika tidak, dinasti Su kita akan datang dengan meriah. Jika kamu menikah di punggung Bukit Senji, tetapi orang yang kamu nikahi kembali bukanlah putri dalam pertunangan, bukankah itu akan membuat senior seni bela diri di Lingnan menjadi lelucon? Ketika Su Lihai mengatakan ini, ada jejak kejahatan di wajahnya. Saat ini, suhu di aula kepala sekolah turun hingga titik beku. Para petinggi lainnya di Akademi Wu Feng dan Kesembilan juga ketakutan, berkeringat deras dan tidak berani mengungkapkan amarahnya. Ye Wuhuan memegangi kulit kepalanya, mengertakkan gigi, dan berkata, Yang Mulia, Su Chang, Su Xin benar. Oke, berhenti bicara. Su Lihai menyela Ye Wuhuan dengan tidak senang. Ye Wuhuan menatap Su Lihai dengan tatapan kosong. Su Lihai mencibir dan berkata, Ye Wuhuan, adalah normal bagi seorang pria untuk mencintai seorang wanita. Meskipun kita adalah pejuang, kita tidak bisa memaksanya. Mengapa saya tidak melihatnya? Seperti ini. Panggil gadis itu Ye Suxin. Selama dia mengatakan bahwa dia tidak mau menikah dengan Su Chang, masalahnya akan selesai. Bagaimana? Su Lihai berkata sambil tersenyum tipis. Ye Wuhuan tampak sangat gembira saat mendengar ini. Su Chang berkata dengan cemas, Paman. Su Lihai mengangkat tangannya untuk menyela Su Chang dan berkata, Su Chang, jangan cemas. Ye Wuhuan, panggil gadis itu Ye Suxin. Ya, Ye Wuhuan berkata dengan gembira, terima kasih, Yang Mulia, karena bersikap masuk akal. Ye Wuhuan berpikir dia harus membuang lebih banyak kata, tapi dia tidak berharap Su Lihai bersikap begitu masuk akal, yang membuat Ye Wuhuan sangat gembira. Tidak lama kemudian, Ye Suxin masuk ke aula kepala sekolah dengan wajah kuyu. Setelah Ye Suxin masuk, dia melihat ke arah Ye Wuhuan. Ye Wuhuan berkata sambil tersenyum, Su Xin, ini adalah pangeran dari dinasti Su, Raja Lihai, Su Lihai. Ye Suxin membungkuk dan membungkuk, Junior Ye Suxin, mohon beri penghormatan kepada pangeran. Kamu sangat cantik ketika kamu lahir. Su Chang, kamu memiliki selera yang bagus. Su Lihai tersenyum tipis, oke, Ye Suxin, izinkan saya bertanya, apakah kamu benar-benar tidak mau menikah dengan Su Chang? Jika kamu tidak mau, ini biarkan saja. Su Chang menatap Ye Suxin dengan tatapan dingin di matanya. Ye Wuhuan berkata dengan gembira, Su Xin, pangeran menanyakan sesuatu padamu, tolong jawab dengan cepat. Ye Suxin mengangguk dan berkata, kembali ke pangeran, kupikir aku memiliki sedikit bakat dan sedikit pengetahuan, dan penampilanku biasa saja. Dan saya tidak layak menjadi murid kerajaan dinasti Su. Mohon maafkan saya. Ketika Su Chang mendengar ini, dia menjadi marah, Paman. Su Lihai memandang Ye Suxin dengan dingin dan berkata sambil tersenyum, gadis kecil, jangan menjawab terburu-buru. Pikirkan baik-baik. Ye Suxin berkata, Yang Mulia, saya tidak perlu memikirkannya lagi, saya. Tiba-tiba pada saat ini, Su Lihai lewat dari posisi tinggi, dan angin kencang menyapu aula. Dia tiba-tiba bergegas menuju Ye Wuhuan. Ye Wuhuan awalnya memiliki ekspresi bahagia di wajahnya, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa aura kematian terkunci padanya. Dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa Su Lihai telah mendatanginya, meraih lengan kirinya, dan mencabik-cabiknya dengan keras. Dan turun. Engah. Suara cipratan darah menyebar. Lengan kiri Ye Wuhuan dirobek dengan keras oleh Su Lihai. Ah! Jeritan melengking keluar dari mulut Ye Wuhuan. Ayah! Ye Suxin menatap Ye Wuhuan dengan mata terbelalak. Semua petinggi Wu Feng yang hadir sangat marah. Saat Su Chang dan Su Zan melihat adegan ini, mereka berdua sedikit mencibir. Bab 1252 Dinasti Su yang mendominasi. Lengan Ye Wuhuan dirobek oleh Su Lihai, dan wajahnya berubah menjadi ungu kesakitan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Tuanku, apa yang kamu lakukan? Su Lihai tersenyum dan berkata, putrimu bingung. Biarkan aku bangun, dia bangun. Tunggu sebentar. Ye Suxin, aku bertanya padamu, menikah atau tidak? Ketika Su Lihai mengatakan ini, dia berjalan ke arah Ye Wuhuan dan mengulurkan tangan untuk mencubit leher Ye Wuhuan. Hanya dengan sedikit tenaga dari Su Lihai, leher Ye Wuhuan akan diremukkan oleh Su Lihai. Ayah! Ye Suxin memandang Ye Wuhuan dengan ngeri. Mata Ye Wuhuan membelalak saat Su Lihai mencubitnya, dan bola matanya hampir keluar. Seorang master super di alam surga terbang, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Su Lihai. Saat ini, semua petinggi di 5 puncak Miracle Ridge di sini terdiam dan tidak berani berbicara, termasuk Kang Xiao. Lingnan, tanah suci seni bela diri. Tak satu pun prajurit dari tanah suci seni bela diri yang mudah diganggu selain itu,
Su Lihai adalah pangeran dinasti di Lingnan saat ini, jadi bagaimana dia bisa begitu lemah? Su Chang mencibir saat ini, Ye Suxin, pikirkan dan katakan. Kami tidak memaksamu. Ye Suxin memandang Su Chang, Su Lihai, dan Ye Wuhuan. Su Lihai mencibir dan berkata, sedikit nak, sudahkah kamu memikirkannya? Ye Suxin menatap wajah Ye Wuhuan yang memar dan merasakan sakit yang tak terkatakan di hatinya. Menghadapi Su Lihai yang begitu kuat, Ye Suxin tidak punya pilihan selain berkompromi, aku akan menikah. Hah, kamu masuk akal. Setelah Su Lihai mendengar jawaban Ye Suxin, dia melemparkan Ye Wuhuan ke tanah dengan jijik. Ye Wuhuan, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Aku datang ke Miracle Ridge tidak hanya untuk membantu Su Chang menikah, tetapi juga untuk menghadiri medan perang Scarlet Immortal Sect. Su Lihai mencibir dan kembali ke posisi tinggi, menghadap Ye Wuhuan mencibir dan berkata, jadi, mulai sekarang, kamu, Ye Wuhuan, bukan lagi penguasa 5 puncak Miracle Ridge. Dan aku akan menjadi penguasa baru dari 5 puncak Miracle Ridge. Ini tempat adalah dewa. Semua prajurit dan sumber daya di Gunung Jiling adalah milik dinasti Su kita. Jika ada yang berani mengeluh, nasib Ye Wuhuan sekarang akan menjadi nasibmu di masa depan. Su Lihai berkata sambil tersenyum dingin. Baru pada saat itulah Ye Wuhuan memahami bahwa aliansi pernikahan apapun hanyalah alasan bagi Su Lihai. Ketika dia datang ke Miracle Ridge, target terbesarnya adalah medan perang Scarlet Immortal Sect. Su Lihai tiba-tiba mengambil tindakan sekarang, dan tujuannya adalah untuk merobohkan gunung dan mengguncang harimau. Sekarang setelah Ye Wuhuan terluka, siapa di antara tokoh senior di Miracle Ridge yang berani melakukan kesalahan? Dia hanya bisa menyerah pada kekuatan nafsu Su Lihai. Su Lihai, Su Chang, dan Su Zhan semuanya menyeringai. Namun Ye Wuhuan dan sekelompok tokoh senior dari Miracle Ridge di bawah berani marah tetapi tidak berani berbicara. Tidak mungkin, kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Su Lihai adalah seorang pejuang yang telah melampaui alam Feitian, tidak ada yang tahu seberapa jauh pencapaiannya dalam budidayanya. Su Lihai memandang sekeliling penonton dengan tajam, dan akhirnya mendarat di Ye Wuhuan. Ye Wuhuan, kudengar ada orang suci di puncak kelima Miracle Ridge bernama Lin Bai. Benarkah? Namanya dia. Datang. Untuk melihat raja ini. Su Lihai berkata terus terang. Ketika Su Chang dan Su Zhan mendengar kata Lin Bai, wajah mereka menjadi gelap, dan niat membunuh mengalir di mata mereka. Wajah Ye Wuhuan berubah menjadi ungu, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Lin Bai meninggal sebulan yang lalu. Ketika Su Lihai mendengar ini, ekspresinya langsung membeku. Mati. Su Chang berkata dengan bingung, tidak mungkin. Dengan tingkat kultivasi Lin Bai saat ini, siapa yang bisa membunuhnya? Ye Wuhuan, bahkan jika itu kamu, akan sulit untuk membunuh Lin Bai. Ye Wuhuan berkata dengan dingin. Lin Bai memang mati. Dia meninggal di Lingdong dan di tangan 5 sekte racun. Ye Wuhuan hanya mengesampingkan penyebab kematian Lin Bai, tapi Ye Wuhuan tidak menyebutkan masalah binatang giok es. Setelah Su Chang mendengar ini, dia meraung dengan marah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Lin Bai tidak mungkin mati, dia pasti belum mati. Dia hanya bisa mati di tangan dinasti Su kita. Siapa yang berani membunuhnya? Su Chang berkata dengan dingin. Ye Wuhuan terdiam dan tidak menjawab. Su Chang mencibir dan berkata, haha, Ye Wuhuan, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu ide jahat apa yang kamu buat. Kamu tidak ingin menyerahkan Lin Bai, kan? Bagus sekali, aku akan membiarkan dia datang keluar sendiri. Dengan mempertimbangkan rencana tersebut, Su Chang He menatap Ye Wuhuan sambil mencibir. Ye Wuhuan terbaring di tanah, wajahnya penuh penghinaan dan kemarahan, tapi dia tidak berani meledak. Su Chang berjalan mendekat sambil tersenyum, membungkuk, memandang Ye Wuhuan seperti penjahat, dan mencibir, Ye Wuhuan, kamu kadang-kadang berbaring di depanku. Hahaha, kamu ingin melindungiku. Zhu Lin Bai, sudah kubilang, itu tidak mungkin, aku pasti akan membiarkan dia mati tanpa tubuhnya utuh. Su Chang tersenyum bangga. Ye Wuhuan memandang Su Chang, matanya merah darah. Dia sangat menyesalinya. Jika dia tahu akan ada akibat seperti itu, dia seharusnya tidak membawa Su Chang sejak awal. Apa artinya menarik serigala ke dalam rumah? Apa artinya memelihara harimau dan membuat masalah? Su Chang mendatangi Ye Suxin lagi, dengan ekspresi dingin di wajahnya, kamu pelayan murahan, apakah kamu benar-benar berpikir aku menyukaimu? Setelah aku menikahimu dan menghancurkanmu dengan kejam, aku akan menghancurkanmu. Dijual ke rumah bordil terbesar di Lingnan. Aku ingin Lin Bai melihat bagaimana wanita yang sangat dia cintai dirusak oleh pria lain. Su Chang tersenyum dingin. Kemudian, Su Chang menoleh ke arah Su Lihai dan berkata, Paman Kaisar, karena Ye Suxin telah setuju, menurutku lebih baik menikah di Miracle Ridge. Menurut pertunangan awal, tanggal pernikahan akan 1 bulan kemudian. Bagaimana dengan itu?
Su Lihai berkata, pernikahan macam apa yang harus diselesaikan? Bagi seorang putri dari dinasti yang tidak populer di Lingdong, merupakan suatu berkah besar untuk bergabung dengan dinasti Su. Apakah Anda menginginkan saya, dinasti Su, menikah dalam kemuliaan? Su Chang datang ke sisi Su Lihai dan berbisik, Paman Kaisar, sebenarnya tidak masalah bagiku apakah kita sudah menikah atau tidak, tapi aku ingin menggunakan pernikahan ini untuk memancing Lin Bai keluar. Meskipun Ye Wuhuan bersikeras bahwa Lin Bai sudah mati, tapi menurutku Lin Bai belum mati. Paman Huang mungkin belum tahu, tapi masih ada hubungan yang tidak jelas antara Ye Suxin, perempuan jalang, dan Lin Bai, sebagai selama dia berita pernikahan telah disebarluaskan. Saya yakin Lin Bai akan kembali ke Miracle Ridge tanpa meninggalkan ruangan apapun. Tidakkah Kaisar menginginkan keberadaan pecahan Lin Bai dan Istana Keberuntungan? Su Chang berkata dengan bangga sambil tersenyum. Su Lihai sedikit tersenyum, kamu masih hantu. Oke, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Bawa Ye Wuhuan ke penjara bawah tanah dan kunci dia. Adapun Ye Suxin, beri dia waktu 1 bulan. Beri dia beberapa waktunya berdandan. Meskipun pernikahan ini untuk memikat Lin Bai kembali ke Miracle Ridge, dinasti Su kita akan mengadakan pernikahan, jadi tentu saja kita tidak boleh gegabah. Su Chang, Su Zan, kalian berdua akan mengikuti bersama-bersamaku. Dalam bulan ini, kita akan mengambil alih kelima puncak Miracle Ridge dan medan perang Scarlet Immortal Sect. Su Chang, kita akan membicarakan cinta di antara anak-anak nanti. Setelah kita menikah, kamu bisa melakukan apapun kamu ingin dengan wanita ini. Tapi bulan ini, aku tidak akan membiarkan perhatianmu terganggu. Su Lihai berkata sambil mencibir. Su Chang tersenyum dan berkata, Paman, jangan khawatir, keponakanku berakal sehat. Dalam bulan ini, keponakanku pasti akan membantu Kaisar memenangkan pertempuran antara 5 puncak punggung Bukit Keajaiban dan Sekte Abadi Merah. Lalu, Su Lihai, Su Chang, Su Zan dan 3 orang lainnya mengambil alih Miracle Ridge. Sekarang semua petinggi di Miracle Ridge mengikuti jejak Su Lihai. Bahkan Kang Xiao harus menyerah untuk sementara waktu. Dalam sebulan, Su Lihai, Su Chang, dan Su Zan melakukan perjalanan bola-balik di dalam Wu Feng dan Scarlet Immortal Sect. Metode Su Lihai juga sangat kejam, siapapun yang menolak untuk patuh di 5 puncak dan halaman ke-9 akan dibunuh. Dalam sebulan, dengan bantuan Su Chang, Su Lihai sepenuhnya menguasai 5 puncak dan halaman ke-9 dari Miracle Ridge, serta medan perang Sekte Abadi Merah. Di bulan ini, Su Chang jarang bertemu Ye Suxin. Bab 1253 Badai akan datang. Sebuah karya musik yang begitu indah hingga bisa disebut sebagai riak musik gambaran tiada taraf dari ujung jari Hong Su. Lin Bai menjerat ular putih di jurang beracun selama 3 hari penuh. Saat ini, Lin Bai berada di akhir kekuatannya. Pigmen merah akhirnya menenangkan ular putih itu. Ular putih itu meringkuk di bawah jurang beracun, tubuhnya melingkar lagi, dan mata merah darahnya perlahan tertutup. Bernapas dengan terengah-engah. Sedikit kabut es menyebar dari mulut dan hidung ular putih itu, dan perlahan mengembun di bawah jurang beracun. Setelah memainkan requiem selama 3 hari 3 malam, kulit Hong Su menjadi pucat dan sosoknya gemetar. Dan tubuh Lin Bai dengan cepat menyusut dan kembali ke tampilan aslinya. Akhirnya, biarkan ia tertidur. Putra suci Hong Su melunak dan jatuh di antara tulang-tulang, wajahnya pucat, seolah-olah dia akan mati. Setelah Lin Bai mendapatkan kembali penampilan aslinya, semua luka di tubuhnya meledak, membuat tubuh fisik Lin Bai melampaui kekuatan perlawanan, dan dia pingsan tepat di bawah jurang beracun. Cedera Lin Bai terlalu serius. Bahkan tubuh dewa raksasa tidak dapat menahan kerusakan ular putih. Di tubuh Lin Bai, tulangnya hancur, meridiannya patah, dan darah di tubuh Lin Bai hilang. Adapun Hong Su, requiem menghabiskan terlalu banyak pikiran dan kekuatannya. Pada saat ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Sekarang, Lin Bai dan Hong Su pingsan dan mati di jurang beracun. Ada perasaan samar ingin tidur dengan ular putih di sini. Ketika mereka berdua pingsan, gukin di tangan Hong Su tersapu oleh kabut es yang dihembuskan ular putih, dan secara spontan membentuk tirai tipis berukuran sekitar 10 kaki, melindungi mereka berdua. Gukin ini ternyata merupakan sesuatu yang luar biasa. Ia sebenarnya memiliki kekuatan untuk melindungi Tuhan secara otomatis. Waktu berlalu. Di bawah jurang beracun ini, kabut es semakin tebal. Sebulan kemudian, Lin Bai pingsan, sedikit mengernyit, dan kelopak matanya yang tebal perlahan-lahan terbuka. Ini. Lin Bai membuka matanya, melihat sekeliling, dan menemukan gukin hitam dan merah di tanah memancarkan cahaya menawan, mengangkat tirai tipis besar, menghalangi es dan kabut dari dunia luar. Jurang beracun. Lin Bai langsung mengerti ketika dia melihat kabut es. Dia masih berada di bawah jurang beracun. Pikiran Lin Bai berangsur-angsur sadar kembali, dan dia perlahan mengingat apa yang terjadi sebelum dia pingsan.
Bertarung sengit dengan ular putih. Kemudian Hongsu memainkan Requiem. Kemudian, mereka semua pingsan karena luka serius. Lin Bai melihat Guqin itu untuk kedua kalinya, lalu berdiri dan memeriksa tirai tipis itu lagi, wajahnya menjadi gelap, sepertinya ada sesuatu yang luar biasa pada Guqin ini, dan tirai tipis pelindung tubuh masih lengkap. Tapi ini lagi pula tempat ini bukan tempat yang baik. Lebih baik berangkat lebih awal. Pada saat ini, Lin Bai merasakan sakit yang menyayat hati di dadanya, dan kulit Lin Bai langsung membiru. Segera, Lin Bai melihat ke arah Hongsu yang tergeletak di tanah dan belum bangun. Apakah dia sudah tahu bahwa Yesu sedang mengandung anakku? Mata Lin Bai terlihat sangat jahat saat ini. Lin Bai memandang Hongsu dengan tatapan tegas, penuh dengan niat membunuh. Kemudian, Lin Bai duduk bersila di tanah, menjalankan formula ajaib, mengeluarkan pil dari tas penyimpanan, dan meminumnya satu persatu. Lin Bai mulai sembuh. Sekarang dia telah mengetahui tentang kehamilan Ye Suxin, dan masa Siwandasan dan 5 sekte racun telah berakhir, Lin Bai tidak sabar untuk pergi ke Ye Suxin sekarang. Ayo tinggalkan tempat ini setelah lukanya pulih. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, berkonsentrasi padanya, dan mulai menyembuhkan. 3 hari kemudian, di bawah pengaruh sejumlah besar ramuan penyembuhan, luka Lin Bai telah sembuh sampai batas tertentu. Meskipun dia belum kembali ke tahap puncaknya, dia tidak jauh. Pada saat ini, alis Hongsu sedikit tersentuh, dan dia sedikit terbangun. Mata Hongsu pertama-tama menunjukkan sedikit kebingungan seperti mata Lin Bai sebelumnya, dan kemudian dia tiba-tiba terbangun. Melihat Lin Bai duduk bersila untuk menyembuhkan lukanya, dia berkata dengan ringan, apakah kita belum mati? Lin Bai memandang Hongsu, membuka matanya, dan cahaya tajam keluar dari matanya. Hongsu dikejutkan oleh mata Lin Bai dan berkata dengan dingin, apa yang ingin kamu lakukan? Lin Bai berkata dengan dingin, apakah kamu sudah tahu tentang kehamilan Ye Suxin? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Su meremehkan dan tertawa mengejek. Itu tergantung padamu, Lin Bai. Apakah kamu masih ingat hal-hal buruk yang telah kamu lakukan? Lin Bai terdiam. Saat itu, di dunia prasejarah, Susin sangat menginginkan teratai api inti bumi itu. Dan kamu tidak hanya merenggutnya, tetapi juga melukainya. Apakah kamu masih ingat betapa tak berdayanya dia saat itu? Hongsu memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata sambil mencibir. Lin Bai ingat bahwa di dunia prasejarah, Lin Bai bertarung dengan Ye Suxin demi teratai api bumi dan bahkan melukainya. Hongsu mencibir, apakah kamu masih berpikir dia terlihat seperti itu saat itu? Dia hampir tergeletak di tanah, memohon padaku untuk membantunya mengambil teratai api bumi. Lin Bai, dalam pikiranmu, apakah kamu masih ingat waktu itu? Hongsu berbicara dengan tegas, menatap Lin Bai dan berkata dengan dingin. Lin Bai menunjukkan sedikit penyesalan di wajahnya. Hongsu mencibir, apakah menurutmu aku, sebagai pengamat, akan memberitahumu tentang hal ini ketika aku melihat adegan ini? Aku berkata, Lin Bai, teratai api bumi, baginya ini sangat penting, lebih dari yang Anda butuhkan. Tapi kamu tetap bersikeras untuk menempuh jalanmu sendiri, seolah ingin merebut teratai api bumi ke tanganmu, rasanya siapapun yang berdiri di depanmu akan mati. Lin Bai, kataku setelah. Aku bilang aku sedang menunggu untuk melihat hari ketika kamu akan sangat kesakitan sehingga kamu tidak sanggup mati. Bagaimana? Sulit untuk merasa kesakitan seperti itu sekarang. Kata Hongsu sambil mencibir. Lin Bai berdiri, memandang Hongsu dengan dingin, dan berkata, kamu menyebutkan teratai api bumi, dan aku mengingatnya. Kamu memang mengatakan bahwa dia lebih membutuhkan obat mujarab ini daripada aku. Tetapi mengapa? Api bumi teratai memiliki khasiat obat panas. Setelah diminum, rasanya seperti terbakar api. Ini bukan yang dibutuhkan wanita hamil. Lin Bai memandang Hongsu dengan wajah dingin, kamu, dan berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku. Hongsu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku tidak ingin menyembunyikannya darimu lagi, aku terlalu lelah. Bagaimanapun, ini adalah tanggung jawabmu. Sebelumnya, Susin tidak mau biarkan aku memberitahumu. Sekarang kamu tahu tentang anak itu, aku akan menceritakan semuanya padamu. Kata Hongsu sambil menatap Lin Bai. Lin Bai memandang Hongsu dengan dingin. Hongsu mencibir, alasan Susin membutuhkan teratai api bumi adalah karena dia ingin menggunakan kekuatan api dalam ramuan ini untuk menekan teknik pendinginan es di tubuhnya. Teknik pendinginan es. Lin Bai bertanya dengan cemberut. Jalan. Hongsu tersenyum dan berkata, ketika Susin kembali ke Miracle Ridge, Ye Wuhuan mengetahui bahwa dia hamil. Ye Wuhuan ingin melindungi reputasi keluarga kerajaan dinasti Seng Ye, dan juga menjaga ketenaran Ye Suxin. Menggunakan teknik pendinginan es untuk membekukan janinnya. Namun teknik pendinginan es adalah teknik yang dapat membuat Yin menjadi sangat dingin.
Prajurit biasa yang terkena teknik pendinginan es akan dibekukan dalam es. Semakin lama pembekuan waktunya, semakin besar kerusakan yang dialami prajurit. Teknik pendinginan es ini sangat berbahaya bagi prajurit, apalagi bayi yang belum terbentuk. Jika teknik pendinginan es dibiarkan menyegel janin, lama-lama, bahkan jika ikatannya dilepas, jika teknik pemadaman es digunakan, janin juga akan mengalami gejala sisa yang tidak terbayangkan. Paling tidak, tulang akan rusak, dan tubuh akan menjadi terlalu rapuh setelah lahir sehingga tidak bisa berlatih bela diri. Seni. Yang paling serius. Hong Su mengatakan ini, suaranya berhenti. Untuk sesaat, Lin Bai mendengar bahwa teknik pemadaman es sangat berbahaya bagi para pejuang, apalagi janin. Mendengar bahwa Hong Su tidak melanjutkan berbicara, Lin Bai bertanya, apa skenario terburuknya? Hong Su berkata dengan ekspresi muram, skenario terburuk. Saya khawatir saya akan mengalami keguguran. Hong Su memikirkannya berulang kali, dan akhirnya memberitahunya tentang gejala sisa dari teknik pemadaman es Lindbergh. Setelah selesai berbicara, Hong Su memandang Lin Bai. Hong Su mengira Lin Bai akan marah setelah mendengar ini. Namun bertentangan dengan ekspektasi Hong Su, setelah Lin Bai mendengar ini, dia tidak hanya tidak memiliki niat membunuh, juga tidak marah. Sebaliknya, aura pembunuh Lin Bai berkumpul ke dalam tubuhnya. Dan wajahnya menjadi lebih tenang. Seluruh tubuhnya dengan cepat menjadi dingin. Pigmen merah tidak bisa merasakan panas apapun di tubuh Lin Bai. Seolah-olah Lin Bai di depannya telah berubah menjadi bola es. Perasaan ini membuat Hong Su merasa tercekik. Setelah beberapa saat, Lin Bai menyeringai dan mencibir, Apakah itu tangan Ye Wuhuan? Bas. Mendengar Lin Bai berbicara, saat Hong Su mengangkat matanya dan menatap Lin Bai, seluruh tubuhnya ketakutan, kulit kepalanya mati rasa, dan dia berkeringat dingin. DC. Karena Hong Su mengetahui bahwa mata Lin Bai penuh dengan ketidakpedulian. Ketidakpedulian seperti ini bukanlah ketidakpedulian fisik. Tapi itu datang dari semacam rasa dingin di jiwa. Diawasi oleh Lin Bai, Hong Su merasa seolah jiwanya ditahan oleh pedang di lehernya. Hong Su bersumpah bahwa ini jelas merupakan tampilan paling menakutkan yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Bab 1254 Tiga peristiwa besar di Miracle Ridge. Hong Su berkata dengan berani, ya, teknik pemadaman es dilakukan oleh Master Ye Wuhuan sendiri. Teknik ini adalah keterampilan rahasia dinasti Sengye. Oke, bagus sekali. Ye Wuhuan. Lin Bai meludahkan beberapa kata-kata di sela-sela giginya, dengan niat membunuh di matanya. Segera, Lin Bai melihat ke bawah Poison Abyss dan berkata, kamu tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Kamu harus segera pulih dari cederamu. Mari kita buat rencana setelah kita meninggalkan Poison Abyss. Hong Su mengangguk ringan dan mulai untuk mengeluarkannya. Dari kantong penyimpanan, ramuan tersebut dapat menyembuhkan luka-luka di tubuh. Lin Bai sedang duduk di samping, tidak menyembuhkan, ada jejak mata dingin yang berkedip di matanya dari waktu ke waktu. Saat Hong Bin sedang menyembuhkan lukanya, Lin Bai melihat tas penyimpanan tergeletak di tanah. Tas penyimpanan Hua Yuxian. Lin Bai mengambil tas penyimpanan itu. Lin Bai teringat bahwa pemimpin 5 sekte racun menjatuhkan tas penyimpanan Hua Yuxian ke dalam Poison Abyss. Dan di dalam tas penyimpanan ini, ada tulang dewa. Lin Bai diam-diam menyimpan tas penyimpanannya dan tidak mempedulikannya. Suatu hari kemudian, Hong Su memegang Guqin, dan di bawah perlindungan tirai tipis, dia dan Lin Bai bergegas keluar dari jurang beracun. Setelah meninggalkan Poison Abyss, Hong Su menyimpan Guqinnya. Lin Bai berkata, Guqin milikmu ini sepertinya merupakan hal yang luar biasa. Hong Su menggelengkan kepalanya dan berkata, itu adalah benda pelindung yang ditinggalkan oleh para tetua. Lin Bai mengangguk dalam diam, tanpa komentar. Karena Hong Su sudah mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang lebih tua, Lin Bai tidak punya pilihan selain mengajukan pertanyaan lagi. Hong Su bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Bai berkata, kembali ke Miracle Ridge dan selesaikan rekening dengan Ye Wuhuan. Hong Su memandang Lin Bai. Ketika Lin Bai mengatakan ini, Hong Su merasakan tubuh Lin Bai dipenuhi dengan niat membunuh. Segera, Lin Bai menggunakan keterampilan tubuhnya untuk bergerak maju dengan cepat di dalam hutan, melintasi wilayah ratusan ribu gunung. Datanglah ke lembah pembelah langit. Apakah ada orang lain di Split Sky Valley? Lin Bai bertanya ragu setelah melewati Split Sky Valley. Dari kejauhan, Lin Bai melihat sosok-sosok muncul satu demi satu di lembah pembelah langit. Hong Su berkata, mungkin mereka adalah pejuang di pegunungan 100.000. Setelah pertempuran di sini, pasti ada banyak tas penyimpanan yang tersisa. Para pejuang ini mungkin ada di sini untuk berburu harta karun. Lin Bai melihat ke arah Split Sky Valley dan miliknya mata tertuju pada sosok di atas, matanya berangsur-angsur menjadi lebih dingin, tidak, itu adalah sisa dari 5 sekte racun. Hong Su bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu?
Lin Bai berkata dengan dingin, karena aku melihat seseorang. Orang yang familiar. Pedang iblis. Haha, aku punya sesuatu yang masih ada di tubuh orang ini. Segera, Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan mendekati Split Sky Valley. Hong Su awalnya ingin membujuk Lin Bai, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Lin Bai sudah tiba di depan Split Sky Valley. Hong Su tidak punya pilihan selain mengikuti. Di lembah pembelah langit. 2 bulan setelah perang, para pengikut 5 sekte racun yang masih hidup perlahan-lahan kembali ke Split Sky Valley dan mulai merapikan lembah sebagai persiapan untuk kembalinya mereka. Paman Xuan dan Po Meng masih hilang, dan sekarang pedang iblis telah menjadi pemimpin baru dari 5 sekte racun. Bagaimanapun, pedang iblis memiliki pedang iblis di tangannya, dan wajar saja jika seorang pejuang yang kekuatannya jauh melebihi kesempurnaan agung alam pil surgawi untuk menjadi pemimpin baru. Di depan lembah pembelah langit, sesosok pedang iblis berjubah hitam berdiri dengan tangan terikat. Pedang iblis berkata dengan dingin, berapa banyak orang percaya di sana sekarang? Seorang orang percaya menjawab, beritahu pemimpinnya, ada lebih dari 1000 orang percaya yang telah kembali dari Split Sky Valley, tetapi kebanyakan dari mereka berada di alam ramuan manusia. Hanya ada 2 atau 3 prajurit di alam Tiandan. Pedang iblis berkata dengan dingin, oke, sampaikan perintah dan minta semua orang percaya yang berkeliaran di Lingdong dan Miracle Ridge untuk segera kembali ke pucuk pimpinan utama. Ya, jawab orang beriman itu. Pedang iblis menarik napas dalam-dalam, melihat ke arah Gunung Siwan yang hancur di kejauhan, dan berkata, Sekte Suci telah merencanakannya selama 20 tahun, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Hei! Pedang iblis itu mendesah pelan. Saat itu, suara dingin terdengar. Pedang iblis, sudah lama tidak bertemu. Suara dingin ini bergema di telinga pedang iblis. Pedang iblis itu tiba-tiba terkejut dan menoleh ke belakang. Ketika dia melihat orang di belakangnya, pedang iblis itu tidak bisa tidak menunjukkan kengerian di matanya. Dia berseru, Lin Bai, apakah kamu belum mati? Dan mendatangi Split Sky Valley yang sebelumnya jelas adalah Lin Bai dan Hong Su. Lin Bai berkata dengan dingin, berapa lama, pedang iblis, apakah kamu terlalu tidak sabar? Dalam waktu sesingkat itu, kamu ingin mendesak para pengikut untuk kembali. Pedang iblis mencibir, berapa lama? Lin Bai, seberapa jauh jaraknya? Sudah hampir sebulan sejak pertempuran. Lin Bai dan Hong Su sama-sama terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa mereka sebenarnya koma selama sebulan di bawah jurang beracun. Pedang iblis itu mencibir, Lin Bai, kamu telah menghilang tanpa jejak selama lebih dari sebulan. Ye Wuhuan dan Du Guyun mengira kamu sudah mati. Bulan ini, sesuatu terjadi di Miracle Ridge dan Lingdong. Banyak hal, kata pedang iblis sambil mencibir. Lin Bai bertanya, apa yang terjadi? Dao Mo tersenyum dan berkata, karena kamu ingin tahu, maka aku akan memberitahumu. Hal besar pertama adalah orang kepercayaanmu Bai Xiao Xiao menjadi kaisar dalam 1 bulan. Dalam periode ini, dengan cara yang menggelegar, dia hampir mengkonsolidasikan wilayah puluhan dinasti di sekitar kerajaan Shenwu, dan mencaplok dinasti Feng Yun, menjadi dinasti terkuat di Lingdong setelah dinasti Sheng Ye. Tetapi tampaknya, Anda, orang kepercayaan ini, saya masih belum puas, saya merasa ingin menyatukan Lingdong. Lin Bai mendengarkan dan sedikit mengangguk. Sekarang Lingdong berada dalam kekacauan dan semua kehidupan hancur, inilah saatnya kerajaan Shenwu bangkit, tentu saja Bai Xiao Xiao tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Jika itu adalah Lin Bai, dia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu. Pedang iblis melanjutkan, hal kedua adalah salah satu dari 3 penguasa Miracle Ridge, Du Guyun, mengumumkan pengunduran dirinya sebagai penguasa Miracle Ridge. Dia akan melakukan perjalanan keliling dunia mulai sekarang dan tidak akan kembali ke Miracle Ridge. Dan ikuti Du Gu. Yang juga berangkat bersama Yun adalah Jian Ruohan. Misi Du Guyun di Miracle Ridge adalah untuk menjaga tulang dewa. Tapi sekarang tulang dewa telah diambil oleh 5 sekte racun, Du Guyun secara alami tidak punya alasan untuk tetap berada di Miracle Ridge. Tulang suci itu akhirnya berada di tas penyimpanan Hua Yuxian dan kini jatuh ke tangan Lin Bai. Dan Jian Ruohan pergi bersama Du Guyun, sesuatu yang tidak diharapkan Lin Bai. Dao Mo tersenyum dan berkata, saya khawatir Anda tidak akan terlalu memperhatikan 2 hal ini. Tetapi saya khawatir Anda akan menganggap hal berikutnya sangat menarik. Lin Bai dan Hong Su memandang Dao Mo. Pedang iblis itu tersenyum dan berkata, Raja lihai dari dinasti Su datang ke Miracle Ridge dan mengumumkan bahwa dinasti Su telah secara resmi mengambil alih Miracle Ridge dan telah menjadi pemilik baru Miracle Ridge. Dan Su lihai mengambil alih. Upacara akbar dijadwalkan 1 bulan dari sekarang. Pada saat yang sama, 1 bulan dari sekarang, itu juga akan menjadi pernikahan Ye Suxin dan Su Chang. Kata Dao Mo sambil tersenyum. Apa? Lin Bai dan Hong Su sama-sama menatap. Hong Su terkejut karena dinasti Su mengambil alih jabatan kepala sekolah di punggung Bukit Senji.
Yang mengejutkan Lin Bai adalah pernikahan Su Chang dan Ye Suxin. Hong Su kemudian sadar kembali, memandang Lin Bai, dan berkata dengan lembut, Lin Bai, jangan impulsif. Karena ada master dari dinasti Su, tidak mungkin kita berdua bertarung dengan mereka. Wajah Lin Bai dingin dan matanya dipenuhi roh jahat. Dia membeku di tempat seolah-olah dia adalah sepotong es. Pedang iblis, berikan aku pedang iblis. Demi memberitahuku informasi ini, aku bisa mengampuni nyawamu. Lin Bai memandang pedang iblis dengan dingin dan berkata dengan dingin. Ketika pedang iblis mendengar Lin Bai meminta pedang iblis, wajahnya tiba-tiba berubah jelek, dan ada sedikit niat membunuh di matanya. Bab 1255 kembali ke Miracle Ridge. Ketika pedang iblis mendengar Lin Bai meminta pedang iblis, dia secara alami tidak mau melakukannya, dia menatap Lin Bai, matanya menjadi semakin dingin. Tapi pedang iblis itu tidak bodoh. Pada hari itu, Lin Bai bahkan bisa bertarung dengan ular putih, binatang suci dari 5 sekte racun. Tingkat kekuatan tempur itu berada di luar jangkauan pedang iblis sekarang. Di bawah tatapan dingin Lin Bai, pedang iblis menunjukkan jejak warna yang tak tertahankan di wajahnya. Dia diam-diam mengeluarkan bilah pedang hitam dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Bai, perlakukan dengan baik. Kata pedang iblis setelah menyerahkan iblis pedang ke Lin Bai, dia memberikan beberapa instruksi. Itu awalnya milikku. Lin Bai mengambil pedang iblis, matanya tertuju pada pedang itu, dan dia menyentuhnya dengan ringan. Ketika jari Lin Bai menyentuh pedang iblis, Lin Bai dengan jelas merasakan bahwa di matanya, benih iblis yang telah lama redup menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Di saat yang sama, di kelopak mata atas dan bawah mata kanan Lin Bai, urat hitam menonjol, menyebabkan kulit Lin Bai tiba-tiba menjadi ganas. Di kelopak mata atas dan bawah, mata kanan Lin Bai menjadi hitam pekat. Warna hitam ini begitu pekat seperti lubang hitam yang mampu menelan seluruh matahari, bulan, dan bintang. Dalam kegelapan, cahaya butiran beras berwarna merah darah mulai berkedip. Hong Su dan Dao Mo menunjukkan kengerian saat melihat perubahan mata kanan di wajah Lin Bai. Pedang iblis itu mau tidak mau mundur beberapa langkah. Dan Hong Su berteriak dengan penuh semangat, Lin Bai. Mendengar suara Hong Su, Lin Bai buru-buru mundur dari bunga ajaib, melihat pedang iblis, dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Benar saja, pedang iblis memiliki efek ajaib dalam merangsang mekarnya bunga iblis. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Lin Bai menatap pedang iblis itu lagi, aku juga ingin bubuk kematian ajaib. Pedang iblis itu tertegun. Meskipun dia tidak bisa melakukannya. Saya mengerti mengapa Lin Bai menginginkan racun aneh dari 5 sekte racun. Tapi pedang iblis masih tidak punya pilihan selain mengeluarkan Transformation Death Powder. Setelah itu, Lin Bai pergi dengan puas. Setelah Lin Bai menyingkirkan pedang iblis, dia berbalik dan meninggalkan Sky Split Valley. 5 pemuja racun di Split Sky Valley di sini tidak lebih dari belalang setelah musim gugur dan tidak dapat bertahan selama beberapa hari. Saya yakin ini tidak akan memakan waktu lama, setelah Bai Xiao mengorganisir pasukan di Lingdong, apakah itu lembah langit terbelah atau pegunungan 100.000, mereka semua akan menjadi ketiadaan di bawah kavaleri kerajaan Shenwu oleh Bai Xiao. Pada saat itu, 5 sekte racun secara alami tidak berguna. Pedang iblis menyaksikan Lin Bai berbalik dan pergi. Baru kemudian dia menyadari bahwa pakaiannya basah oleh keringat dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan ngeri, sungguh tampilan yang menakutkan. Penampilan itu begitu tidak berperasaan dan ceroboh sehingga itu tidak terlihat seperti manusia. Sorot mata seseorang seperti iblis yang telah membunuh banyak orang. Setelah Lin Bai memperoleh pedang iblis, dia langsung meninggalkan lembah pembelah langit dan menuju ke menara Tianbao yang paling dekat dengan Gunung Siwan. Hong Su menyusulnya saat ini dan berteriak, Lin Bai, kamu mau kemana? Lin Bai berkata, kembali ke Miracle Ridge. Ketika Hong Su mendengar ini, dia segera berkata dengan tergesa-gesa, apakah kamu akan kembali sekarang? Karena Su Lihai telah menguasai Miracle Ridge, dan dengan dendam antara kamu dan Su Chang, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Bai berkata, aku tahu. Hong Su bertanya dengan cemas, kalau begitu kamu ingin kembali. Kata Lin Bai. Wajah Bai serius, iya. Hong Su memandang Lin Bai tanpa daya dan dengan sedikit kemarahan, mengapa? Lin Bai berkata dengan serius, hati Yesu ada di sana. Ya ampun anak juga ada di sana. Kata Hong Su. Dia berkata dengan serius, jika kamu kembali, di mana kamu akan mati? Lin Bai berkata, mungkin, tapi aku harus kembali. Apakah kamu ingin aku menutup mata dan mengabaikan kamu? Lihat Ye Suxin menikahi Su Chang. Aku lebih tahu darimu orang seperti apa Su Chang itu. Orang ini sudah lama terobsesi dengan keuntungan. Di matanya, dia bisa berhubungan dengan siapapun dan apapun di dunia-dunia yang bermanfaat baginya. Kamu boleh menyerahkannya. Jika aku tidak kembali, Ye Suxin menikah dengan Su Chang, belum lagi apakah Su Chang akan baik pada Ye Suxin.
Tapi suatu kali Su Chang mengetahui tentang Ye Suxin jika ada anakku di dalam perutnya, anak itu pasti akan dibunuh oleh Su Chang. Dan pada akhirnya, bahkan mungkin Ye Suxin pun tidak akan bisa lepas dari tangan jahat Su Chang. Lin Bai berjalan maju dengan tekad yang lebih besar. Hong Su berkata, lalu kamu kembali. Apa yang dapat kamu lakukan? Dengan tingkat kultivasimu saat ini, bisakah kamu melawan Su Lihai? Biar ku beritahu, Raja Lihai dari dinasti Su ini, budidayanya telah melampaui alam Feitian. Kata Hong Su di sini. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia berhenti sebentar, tapi kemudian terus bergerak maju. Hong Su memandangi punggung Lin Bai yang tegas dan berkata, Lin Bai, maafkan aku tidak bisa kembali untuk mati bersamamu. Karena kamu ingin kembali ke Miracle Ridge, ayo berpisah di sini. Hong Su kata Su. Lin Bai tidak ragu-ragu sejenak, dan sedikit mengangguk, oke. Hong Su berdiri di tempat, menyaksikan sosok Lin Bai perlahan menghilang ke dunia di depannya, dan tersenyum lembut, Su Xin, matamu tidak melihat. Salah, dia ada di sini. Dia masih pergi. Meskipun dia tahu dia akan mati, dia tetap pergi. Ada pria seperti itu yang bersedia memberikan nyawanya untukmu, bahkan jika dia pergi ke Miracle Ridge mengetahui bahwa dia akan mati. Saya tidak tahu apakah ini cinta atau yang disebut hubungan darah. Mungkin, ini cara Lin Bai. Mungkin, ini cara ilmu pedangnya, untuk maju terus. Hong Su menghela nafas pelan, berbalik dan bertemu Lin Bai yang pergi ke arah yang berlawanan. Lindbergh dan pigmen merah masing-masing. Pedang terbang Lin Bai telah diberikan kepada Ye Suxin, jadi Lin Bai tidak bisa kembali ke Miracle Ridge dengan pedang terbang itu sekarang. Lin Bai datang ke kota terbesar dalam 100.000 gunung, menemukan menara Tianbao, dan dengan sewenang-wenang merampas perahu roh, dia menaiki perahu roh sendirian dan kembali ke Miracle Ridge. Dengan begitu, angin benar-benar terasa seperti gemerisik dan airnya dingin. Miracle Ridge telah dihiasi dengan lentera dan dekorasi beberapa hari terakhir ini. Pemilik baru Miracle Ridge, murid kerajaan dinasti Su, akan menikah ini adalah salah satu dari sedikit peristiwa besar di Miracle Ridge. Di jalan lebar Miracle Ridge, Su Chang diikuti oleh dua orang lelaki tua. Kedua lelaki tua itu tersenyum datar pada Su Chang. Putra suci Su Chang, pernikahan telah disiapkan, dan agenda telah disiapkan sesuai dengan status murid kerajaan dinasti Su. Dengan cara ini, apakah putra suci Su Chang akan puas? Kedua lelaki tua itu berkata sambil tersenyum. Su Chang tersenyum dan mengangguk, Wei Qing, Tian Bing, kalian berdua adalah penguasa puncak dari 5 puncak, jadi kalian bisa tenang saat melakukan sesuatu. Aku serahkan pernikahannya padamu. Juga, bagaimana kabar Kang Xiao dan Wen Yue? Wei Qing berkata, dua master puncak Kang Xiao dan Wen Yue tampaknya menyerah di permukaan, tetapi hati mereka sangat tidak puas. Putra suci Su Chang, apakah Anda ingin memukul mereka? Su Chang tersenyum dan berkata, tidak, tunggu sampai pernikahan selesai. Setelah semua masalah selesai, bahkan jika mereka tidak puas, mereka tidak mampu membuat keributan besar. Di mana wanita jalang itu Ye Suxin? Tian Bing berkata, saya meminta Diao Yiran untuk mengikuti Ye Suxin dari dekat. Awalnya, dia benar-benar ingin melarikan diri, tetapi setelah ditemukan oleh Diao Yiran, kami menghentikannya tepat waktu. Kemudian, setelah dia menyadari hal itu di sana tidak ada harapan untuk melarikan diri, dia hanya meminta dinasti Su untuk mengampuni nyawa Ye Wuhuan, dan tidak memiliki tuntutan lain. Su Chang berkata sambil tersenyum menghina, menyelamatkan nyawa Ye Wuhuan. Haha, Ye Suxin benar-benar aneh. Setelah itu Lin Bai ditangkap, Ye Wuhuan, Lin Bai, aku ingin mereka berdua. Aku akan mati di depan Ye Suxin. Biarkan wanita jalang ini tahu konsekuensi melawanku, Su Chang. Jangan khawatir tentang Ye Suxin, pernikahannya 3 hari lagi, biarkan dia bersih-bersih dan berdandan bagus. Klik, Su Chang berkata dengan dingin. Ya, Tian Bing dan Wei Qing menjawab. Oke, saya akan menemui Kaisar, Anda tidak perlu mengikuti saya, kata Su Chang. Kalau begitu bawahan, silakan pergi. Tian Bing dan Wei Qing lalu pergi. Bab 1256 3 hari kemudian. Su Chang baru saja berpisah dari Tian Bing dan Wei Qing ketika sebuah perahu spiritual perlahan mendarat di bawah Miracle Ridge. Di atas perahu roh, seorang pria berpakaian putih menatap dalam-dalam ke Miracle Ridge yang besar, ekspresinya menunjukkan rasa dingin yang tak terbatas. Dia adalah Lin Bai. Dia merangkak keluar dari bawah jurang beracun. Lin Bai turun dari perahu roh dan langsung menuju halaman ke-9. Jika ingin menuju 5 puncak, Anda harus melewati 9 halaman terlebih dahulu. Dan Dao Yuan, hutan bambu ungu kuno Yue Qing. Lu Qingyu berhenti di depan rumah bambu Gu Yue Qing dan berkata dengan lembut, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Gu Yue Qing berdiri di depan rumah bambu dan berkata dengan ringan, Guru, punggung Bukit Senji bukan lagi tempat yang damai. Keluarga Su dinasti telah menemukan medan perang Sekte Abadi Merah.
Saya khawatir tidak akan lama lagi orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat di Lingnan tiba satu demi satu. Tuan, ini bukan tempat di mana Anda dapat berkonsentrasi pada alkimia. Saya menyarankan guru untuk melakukan hal yang sama seperti saya. Bersiaplah untuk pergi, kata Gu Yue dengan tenang. Lu Qingyu tampak sedih dan menghela nafas dalam-dalam. Melihat dunia di punggung Bukit Senji, hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Karena kamu ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Benar. Sungguh sia-sia tinggal di Miracle Ridge dengan bakatmu. Pergi ke Lingnan atau Dongsu. Di mana kamu bisa menemukan panggung yang lebih luas untuk menampilkan bakatmu. Lu Qingyu tersenyum tipis, Anda tidak perlu mengkhawatirkan guru, saya dibesarkan di Miracle Ridge sejak saya masih kecil. Jika Tianer di Miracle Ridge benar-benar berubah, saya akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Kapan saatnya tiba, guru akan melakukannya. Belum terlambat untuk pergi. Gu Yueqing sedikit mengangguk. Saat ini, kedua master dan murid sedang mengobrol di hutan. Seorang pria berpakaian putih perlahan-lahan berjalan ke dalam hutan bambu ungu. Siapa? Lu Qingyu juga berada pada tingkat kesempurnaan agung dari alam pil surgawi. Ketika dia melihat seseorang memasuki Miracle Ridge, dia secara alami adalah orang pertama yang menyadarinya. Mata Gu Yue yang jernih dan seperti musim gugur juga menatapnya pada saat yang bersamaan. Sosok berbaju putih perlahan melangkah maju. Ini aku, Dekan Lu, Nona Gu Yueqing. Pemuda berjubah putih berjalan ke arahnya dan berkata sedikit. Suaranya parau dan kering, serta ada rasa dingin yang tak terucapkan dalam kata-katanya, yang membuat orang bergidik saat mendengarnya. Lin Bai, apakah kamu belum mati? Lu Qingyu dan Gu Yueqing berkata dengan ngeri. Lin Bai mengangguk ringan. Lu Qingyu buru-buru berkata, mengapa kamu kembali ke Miracle Ridge? Sekarang Miracle Ridge telah jatuh ke tangan dinasti Su. Dendam antara Su Chang dan kamu, begitu Su Chang menemukanmu, aku khawatir kamu akan mati. Lin Bai berkata, saya sudah tahu sedikit tentang situasi di Miracle Ridge. Din Lu, bisakah Anda menemukan cara untuk membiarkan Ye Suxin melarikan diri? Ketika Lu Qingyu mendengar ini, dia terlihat jelek dan menggelengkan kepalanya sedikit. Gu Yueqing berkata, ketika Nona Ye Suxin mengumumkan pertunangannya dengan Su Chang sebulan yang lalu, dia telah tinggal di kamar kerja Wu Feng, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Sepertinya dia sudah melakukannya. Dia menderita klaustrofobia. Selain itu, Diao Yiran mengikuti Ye Suxin selangkah demi selangkah, seolah-olah dia sedang mengawasinya. Sekarang orang-orang di Wu Feng penuh sesak seperti ember besi, dan air tidak bisa bocor. Jangan bilang lepaskan. Ye Suxin telah melarikan diri, dan bahkan sangat sulit untuk melihatnya. Namun, saya berjanji pada Nona Ye Suxin sebelumnya untuk menyempurnakan pil 9 yang untuknya, dan sekarang saya baru saja menyempurnakannya. Saya berencana untuk melakukannya kirimkan padanya. Gu Yue berkata dengan tenang. Setelah Lin Bai mendengar ini, dia berkata dengan mata yang dalam, karena kita tidak dapat melarikan diri, kita hanya dapat merebutnya dengan paksa. Nona Gu Yueqing, saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa Anda akan meninggalkan Lingdong. Bisakah Anda menunggu untukku? Sebelum pergi, berikan pil 9 yang kepada Ye Suxin, dan katakan juga padanya sesuatu untukku. Katakan padanya untuk tidak cemas atau melakukan hal bodoh. Saya pasti akan menyelamatkannya. Lin Bai memandang Gu Yueqing dan berkata. Gu Yueqing berkata, saya akan menggunakan pengiriman obat mujarab untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Tentu saja tidak ada masalah, tapi bagaimana Anda akan menyelamatkan Ye Suxin agar tidak keluar? Dalam 3 hari, itu akan menjadi pernikahan. Jadi, bisakah kamu bersaing dengan Su Lihai dalam waktu singkat? Pangeran dinasti Su ini adalah master yang telah melampaui alam Feitian. Gu Yueqing dan Lu Qingyu sama-sama memandang Lin Bai dengan wajah khawatir. Orang-orang punya semua solusinya. Nona Gu Yueqing, tolong beritahu Ye Suxin bahwa saya, Lin Bai, pasti akan datang ke pesta pernikahan dalam 3 hari. Kata Lin Bai dingin. Setelah mengatakan itu, Lin Bai berbalik dan meninggalkan hutan Zisu. Tidak ada yang tahu kemana Lin Bai pergi. Gu Yueqing melihat Lin Bai pergi, matanya tertunduk, menunjukkan kekhawatiran. Lu Qingyu berkata, murid, karena Pangeran Lin Bai berkata demikian, dia pasti punya alasannya. Lakukan saja apa yang dia katakan. Cobalah. Sampaikan berita itu kepada Ye Suxin. Apa yang dilakukan Lin Bai tidak lebih dari aku ingin Ye Suxin jangan melakukan hal bodoh seperti bunuh diri. Lu Qingyu menghela nafas pelan. Gu Yueqing sedikit mengangguk. Kamu benar, ini benar-benar waktunya untuk pergi. Angin di Miracle Ridge telah berubah, Lu Qingyu menghela nafas. Sebelumnya, Lu Qingyu tidak merasakan perubahan arah angin di Miracle Ridge. Itu hanya pergantian manajemen senior, tidak akan mempengaruhi Akademi Alkimia. Setelah Lin Bai tiba, Lu Qingyu tiba-tiba merasa bahwa tidak ada kekuatan tanpa nama yang menutupi Miracle Ridge dengan lapisan niat membunuh.
Lin Bai meninggalkan Akademi Alkimia dan sampai ke penghalang 5 puncak. Dia menggunakan teknik rahasia Wuhun untuk diam-diam memasuki 5 puncak. Lin Bai mengangkat matanya dan melirik ke 5 puncak yang menjulang tinggi, dia menyipitkan matanya, berbalik, dan terbang menuju Sekte Abadi Merah. Di dalam medan perang Scarlet Immortal Sect, Lin Bai mengeluarkan Orde Penciptaan dari tas penyimpanannya. Dengan pemikiran di benaknya, seberkas cahaya jatuh dari langit dan mendarat di Lin Bai. Sinar cahaya menyala, membawa Lin Bai kembali ke Istana Penciptaan. Creation Order ini memiliki kelemahan yang besar, yaitu hanya dapat digunakan dalam lingkup Scarlet Immortal Sect sebelum dapat dikembalikan ke Creation Palace. Setelah pancaran cahaya yang mencapai langit ini menghilang, banyak prajurit Wu Feng yang bergegas ke sini. Mereka mengira bahwa sebuah harta karun telah lahir, namun ketika mereka datang ke sini, mereka tidak menemukan apapun dan pergi dengan marah. Di Istana Penciptaan, ketika dia melihat Lin Bai kembali, nelayan itu melangkah maju sambil tersenyum dan berkata, tuannya sudah kembali. Tampaknya wajah tuannya tidak begitu bagus, tapi kesulitan apa yang dia temui di luar? Lin Bai berkata, ya, benar. Banyak masalah pelik telah muncul. Senior Diao Yuweng, apakah Anda sudah memadatkan klon Anda? Diao Yuweng berkata, Guru, ini baru 2 bulan, dan itu tidak secepat itu. Bahkan seorang bayi butuh 10 bulan untuk bisa dikandung. Terlebih lagi, masa kehamilan dan pengasuhan janin spiritual langit dan bumi ini akan lebih lama. Tapi jiwa awalnya sudah terkondensasi. Sekarang hanya tersisa tulang dan raga. Diao Weng mengingatkan. Lin Bai mengangguk sedikit, dengan kerutan di wajahnya. Orang tua pemancing itu berkata, Tuan, apakah ada yang perlu saya bantu? Lin Bai berpikir sejenak dan berkata, orang tua pemancing senior, sejujurnya, saya kembali kali ini untuk mencari senjata pembunuh yang ampuh. Semakin kuat semakin baik. Saya harus menghadapi musuh yang sangat kuat. Mendengar ini, nelayan itu memutar matanya dengan kilauan di matanya dan bertanya ragu-ragu, apakah kamu berani bertanya kepada tuannya? Menghadapi prajurit setingkat itu. Bab 1257 saya di sini untuk mengambil sesuatu. Nelayan itu memandang Lin Bai dengan rasa ingin tahu. Dia harus tahu level prajurit apa yang ingin dihadapi Lin Bai sebelum dia dapat membantu Lin Bai menemukan cara untuk menghadapinya. Alam apa? Lin Bai mengerutkan kening, dia tidak tahu apa itu alam Sulihai. Itu mungkin di luar alam Feitian. Saya tidak tahu persis apa itu alam. Kata Lin Bai ringan. Oh, nelayan itu mengangguk sedikit. Lin Bai bertanya, apakah ada harta karun seperti ini di Istana Penciptaan? Orang tua nelayan itu tersenyum dan berkata, tentu saja ada. Tuan, silakan ikut dengan saya. Lin Bai mengangguk sedikit, dan di bawah bimbingan Pak Tua Pemancing, datanglah tiba di pusat harta karun Istana Penciptaan. Nelayan itu terkekeh, mengangkat tangannya, dan sebuah meriam megah terbang keluar dari dinding cahaya Istana Penciptaan. Meriam ini dipenuhi dengan atmosfer perubahan waktu yang ekstrim, dan diukir dengan tanda-tanda aneh. Batang meriam sudah ternoda karat, tetapi tidak mempengaruhi fluktuasi kekuatan penghancurnya sama sekali. Lin Bai melihat meriam ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ini adalah. Nelayan itu menjelaskan, sekarang tuannya harus berurusan dengan tuan di atas alam langit terbang, jadi meriam ini mungkin juga sangat membantu tuannya. Ini nama objeknya adalah, Dewa Darah. Kekuatan setiap pukulan meriam Dewa Darah cukup untuk melukai serius prajurit tingkat Yin Sein Zokchen. Tetapi setiap kali meriam Dewa Darah diluncurkan, Dewa Darah diperlukan. Kristal Roh. Nelayan itu berkata sambil tertawa kecil. Alam orang suci Yin. Lin Bai memandang lelaki tua pemancing itu dengan rasa ingin tahu, tidak memahami alam apa ini. Di atas alam Feitian, bukankah ada 3 alam, alam Yin Yang, alam hidup dan mati, dan alam aspirasi? Apa bidang Yin Seng? Nelayan berkata, tempat tuannya terlalu terbelakang dalam hal seni bela diri. Dia hanya tahu bahwa di atas alam Feitian, ada alam Yin dan Yang, alam hidup dan mati, dan alam aspirasi. Saya tidak tahu bahwa di alam Yin dan Yang, ada orang suci Yin. 2 alam dewa Yang. Alam hidup dan mati dibagi menjadi 2 alam kelahiran dan kematian dan pemberontakan. Yin Sage, Dewa Yang, hidup dan mati, dan kematian dan pemberontakan, setelah 4 alam ini, Anda dapat bercita-cita ke puncak. Tapi ini adalah 2 alam. Hal-hal, setelah tuannya keluar dari Miracle Ridge, dia secara alami akan memahaminya sangat jelas sehingga dia tidak membutuhkan budak tua itu untuk menjelaskannya kepadanya. Nelayan itu berkata sambil tersenyum tipis. Lin Bai mengangguk dengan tiba-tiba menyadari, meriam darah ini dapat mengancam para pejuang Yin Seng Zokchen. Oke, saya menginginkannya. Mata Lin Bai berkilat, dan dia segera menyingkirkan meriam darah itu. Nelayan berkata, Tuan, ada 3 kristal roh darah di sini. Jika Anda menyimpannya, Anda dapat menggunakan meriam dewa darah 3 kali.
Ini juga merupakan satu-satunya 3 kristal roh darah yang tersisa di Istana Penciptaan. Awalnya, meriam Dewa Darah ini tidak ditempa oleh Istana Penciptaan, jadi cadangan kristal roh darah sangat kecil. Selain itu, banyak dari mereka yang digunakan dalam pemberontakan setan darah saat itu, dan sekarang hanya tersisa 3. Kata Diao Weng. Lin Bai menyatukan kristal roh darah dan meriam Dewa Darah dan mengangguk sedikit, apakah ada yang lain? Nelayan berkata, ya. Segera, nelayan itu mengangkat tangannya dan melambai lagi, muncul kembali dari dinding cahaya. Sesuatu. Ini adalah boneka roh. Nelayan berkata, ini adalah boneka roh yang telah mencapai kesempurnaan agung dari alam Yin Sein. Guru, saat itu Sekte Abadi Merah adalah sekte utama untuk memurnikan boneka roh. Namun, karena pemberontakan setan darah, sebagian besar boneka roh di atas alam Yin Sein adalah mereka semua telah dihancurkan. Sekarang di Istana Penciptaan, masih ada boneka spiritual dengan kesempurnaan agung dari alam suci Yin. Saya ingin tahu apakah pemiliknya ada gunanya. Lin Bai memandang boneka spiritual ini dengan mata berapi-api, matanya dipenuhi ketakutan. Dengan boneka roh dari alam suci Yin dengan kesempurnaan agung di sisi Anda secara alami akan memiliki penolong yang kuat. Berguna? Tentu saja berguna. Aku juga menginginkannya. Lin Bai menyingkirkan boneka roh itu. Nelayan berkata, pengendali super boneka roh membutuhkan metode yang unik. Sang Master menerima slip giok ini, yang berisi metode pengontrol super boneka roh kesempurnaan agung orang suci Yin. Lin Bai mengambil slip giok dan memasukkannya ke dalam setelah menuliskan metodenya, senyum muncul di wajahnya. Apakah ada hal lain? Lin Bai kemudian bertanya. Mendengar hal itu, sang nelayan langsung menyipitkan matanya. Dengan meriam Dewa Darah dan boneka roh di sini, Diao Weng merasa Lin Bai harus mampu mengatasi dilema yang ada di hadapannya. Tapi Lin Bai masih bertanya, apakah ada hal lain? Pada saat ini, nelayan memahami bahwa musuh yang harus dihadapi Lin Bai kali ini mungkin tidak sesederhana itu. Nelayan itu berkata, Tuan, meriam Dewa Darah dan boneka roh yang saya pilihkan untuk Anda sangat efektif baik digunakan untuk menyerang atau melindungi tubuh. Sekarang saya memiliki 2 benda ini di tangan saya, seharusnya tidak ada masalah bagi tuannya untuk menyelamatkan nyawanya di bawah Yin Seng yang kuat. Jika tuannya masih menginginkannya, budak tua itu dapat memilih pil untuk tuannya. Saat dia berbicara, nelayan itu mengeluarkan botol giok dari dinding yang terang. Dan menyerahkannya padanya, berkata pada Lin Bai. Ramuan apa ini? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Membuka botol giok, Lin Bai melihat pil bulat berwarna coklat kuning di dalamnya. Nelayan berkata, ramuan ini disebut Hui Tiandan. Jika pemiliknya berada dalam pertempuran sengit dengan lawannya dan kekuatan spiritualnya terkuras habis, dia dapat disembuhkan dengan cepat setelah meminum ramuan ini. Hui Tiandan ini juga bisa dianggap sebagai milik raja. Itu adalah yang terbaik di antara ramuan kelas atas. Ketika Lin Bai mendengar ini, ekspresinya tersentuh. Obat mujarab ini dapat menyembuhkan prajurit secara instan dan memulihkan kekuatan spiritual, yang dianggap sebagai hal yang baik. Lin Bai menerima pil pengembalian surga, memutar matanya, dan bertanya, apakah masih ada lagi? Kemudian nelayan itu mengeluarkan lebih dari 100 harta aneh untuk dipilih Lin Bai. Tapi barang-barang ini tidak sebagus 3 item pertama yang didapat Lin Bai sebelumnya. Setelah menontonnya lama, Lin Bai kehilangan minat. Dengan meriam Dewa Darah dan boneka roh dari alam suci Yin, aku mungkin bisa melawan Su Lihai. Jika tiba waktunya untuk melakukan gerakan putus asa dan pedang iblis membuat bunga iblis mekar, kekuatanku akan sepenuhnya lebih unggul dari yang besar pada saat itu. Alam. Tapi, ini tidak cukup. Lin Bai meninggalkan Istana Penciptaan setelah berpikir lama. Setelah meninggalkan Istana Penciptaan, Lin Bai langsung menuju Gunung Darah di dalam Sekte Abadi Merah. Datang ke Blood Mountain lagi, Lin Bai melangkah ke ruang gelap tempat King He berada. Nak, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Sekte Abadi Merah akan jatuh ke tanganmu. Chang Yun, kepala sekolah sebelumnya dari Sekte Abadi Merah, memandang Lin Bai dengan dingin, matanya dingin, seolah dia ingin membunuh Lin Bai. Lin Bai memandang Chang Yun dengan santai, mengabaikannya, dan langsung menuju King He. Di atas kepala Dewa Raksasa Besar Gusu, kerangka King He berangsur-angsur menyala dengan lampu hijau. Dia memandang Lin Bai dan menunjukkan sedikit kegembiraan, kamu datang kepadaku, bukankah kamu datang untuk mengobrol denganku? King He. Melihat ekspresi dingin di wajah Lin Bai, kurasa tujuan Lin Bai tidak sesederhana itu. Sayap angin dan guntur membawa tubuh Lin Bai mendarat di depan King He. Lin Bai berkata dengan serius, saya di sini untuk meminjam sesuatu. King He berkata, benda apa? Garpu baja ini. Lin Bai memandang ini, dia memasukkan garpu baja setinggi sekitar 100 kaki ke dalam kehampaan, menembus kepala Dewa Raksasa Gusu, dengan kekuatan luar biasa.
Ketika Lin Bai melihat garpu baja ini untuk pertama kalinya, dia tahu bahwa itu jelas bukan hal biasa. Ini pasti prajurit Dewa Raksasa Gusu yang telah mati selama bertahun-tahun. Bab 1258 adegan Ye Wuhuan. Mendengar suara tegas Lin Bai, King He melihat kembali ke garpu baja dan berkata dengan suara serius, dengan saraf kuno yang telah kamu kembangkan sekarang, kamu masih tidak dapat menghilangkan kekuatan garpu baja ini. Lin Bai berkata, saya tahu. King He membujuk, tahukah Anda apa yang akan terjadi pada seorang anak berusia 3 tahun yang tidak memiliki kekuatan di tangannya dan mencoba mengangkat batu 1000 jin? Dia akan dihancurkan sampai mati oleh ini. Batu 1000 jin. Kamu datang untuk meminjam garpu baja ini hari ini? Tidak diragukan lagi seorang anak berusia 3 tahun ingin mengangkat 1000 kilogram batu besar. King He berkata dengan ringan. Lin Bai berkata, saya mengerti. King He bertanya dengan ragu, kalau begitu kamu masih ingin meminjamnya. Lin Bai menatap King He dengan tegas dan berkata, ya. King He tersenyum pahit, kalau begitu ambil saja. Gemuruh. Segera. Setelah King He selesai berbicara, ruang gelap mulai bergetar hebat. Garpu baja yang menembus kekosongan dan dimasukkan ke dalam topi Tianling Dewa Raksasa Gusu bergetar sedikit dan perlahan ditarik keluar dari kepala Dewa Raksasa Gusu. Lin Bai melihatnya, mengeluarkan tas penyimpanan baru, mengangkat tangannya dan memasukkan garpu baja ke dalam tas penyimpanan. Tas penyimpanan baru ini telah sepenuhnya jenuh dengan garpu baja ini, dan tidak dapat lagi menampung barang lain. Harta karun itu memiliki roh dan tidak dapat digunakan kecuali dengan kekuatan para dewa raksasa. Jika kamu ingin menggunakan kekuatan garpu baja ini, kamu harus menjadi dewa raksasa untuk menggunakannya 1/10. Dia melihat Lin Bai menerima garpu baja, dan akhirnya dia berkata sambil mengingatkan. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, King He Senior. Jika junior ini tidak mati kali ini, dia pasti akan kembali untuk memadamkan pemberontakan setan darah dalam waktu 10 tahun. Lin Bai berkata dengan tegas. Setelah mengatakan itu, Lin Bai berbalik dan pergi. King He berkata, sepertinya kamu benar-benar dalam masalah. Kalau tidak, kamu tidak akan begitu sakit dan bergegas ke dokter untuk meminjam garpu baja ini. Kalau begitu, aku akan memberimu sesuatu. Lin Bai berhenti sebentar. Ketika dia mendengar suara King He. Api hijau di mata King He berkedip sedikit, memperlihatkan ekspresi sinis dan sinis, dia perlahan melihat ke samping Chang Yun. Chang Yun mendengar percakapan antara King He dan Lin Bai dan tidak menyela, namun sorot mata King He membuat Chang Yun terkejut dan dia berseru, monster tua King He, untuk apa kamu melihatku? Chang Yun untuk beberapa alasannya, dia selalu merasa tatapan King He sangat kejam. King He mencibir dan mengulurkan tangannya untuk meraih Chang Yun. Kecelakaan. Gumpalan asap hitam keluar dari tubuh Chang Yun yang layu. Yang terjadi selanjutnya adalah jeritan melengking dan kutukan terus-menerus dari Chang Yun. Gumpalan asap hitam mengembun di antara jari-jari King He meremasnya sedikit, berubah menjadi pil hitam, dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Asap hitam berubah menjadi pil, dan jeritan nyaring Chang Yun hilang di udara. King He berkata, jika kamu meminum pil ini saat menggunakan garpu baja, kamu dapat meminjam kekuatan Chang Yun untuk meningkatkan kekuatan para dewa kuno, tapi ingat, kamu hanya memiliki 9 napas. 9 napas. Setelah itu, Chang Jiwa Yun akan diremukkan sampai mati oleh garpu baja. Jika kamu masih ingin menggunakan garpu baja saat itu, maka kamu harus bersiap dengan resiko tertimpa garpu baja. Lin Bai mengambil pil itu dan melihat di King dia bertanya, jika saya meminum pil ini, menggunakan kekuatan para dewa kuno, dan bekerja sama dengan garpu baja, tingkat kekuatan saya akan mencapai. Lin Bai memandang King He dan bertanya. King He berkata, Yin Seng tingkat ke-9 dapat melawan kesempurnaan agung. Jika Anda ingin membunuh, itu akan membutuhkan banyak usaha. Lin Bai mengangguk, saya mengerti. Terima kasih, King He Senior. Lin Bai sekali lagi memberi hormat penuh terima kasih, berbalik dan meninggalkan gunung darah. King He melihat Lin Bai pergi, menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas. Tinggalkan gunung darah. Lin Bai tiba di puncak gunung yang menjulang tinggi di medan perang Scarlet Immortal Sect. Duduk bersila. Catatlah sarana yang Anda miliki sekarang. Meriam Dewa Darah, 3 kali, setiap pukulan sebanding dengan serangan penuh Yin Sein Zokchen. Boneka roh tingkat Yin Sein Zokchen. Pedang Iblis dan Benih Iblis. Pil jiwa dan garpu baja. Lin Bai mau bergumam. Sayang sekali klon tersebut belum terkondensasi, Lin Bai berkata dengan ringan, jika klon tersebut terkondensasi, biarkan klon tersebut memegang pedang iblis dan bekerja sama dengan bunga iblis, sementara tubuh utama meminum pil jiwa dan garpu baja. Tambahkan, semangat, boneka dan meriam Dewa Darah, bahkan jika Yang Sen yang kuat datang, aku masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Mata Lin Bai berkilat dengan tatapan sedingin es. Di puncak gunung,
Angin kencang bertiup, dan sulit untuk mengatakan apakah itu angin atau aura pembunuh yang merasuki tubuh Lin Bai. Klonnya tidak berbeda dengan Lin Bai. Selama klonnya terkondensasi, Lin Bai dapat membiarkan klon tersebut berlatih, iblis benih hati Tao. Pada saat itu, klon akan berspesialisasi dalam ilmu pedang, sedangkan tubuh utama akan melatih saraf kuno. Jika keduanya bekerja sama, mereka tidak akan terkalahkan. Tetapi bahkan jika klonnya belum terkondensasi pada saat ini. Tetapi dengan banyak cara di tanganku, aku mungkin tidak dapat melawan Su Lihai, yang telah melampaui alam Feitian. Jika dia hanya memiliki tingkat budidaya orang suci Yin tingkat kelima atau keenam, maka dia pasti akan mati oleh pedangku. Jika dia sudah memiliki budidaya Yin Seng Dzogchen dan menggunakan semua metodenya, dia juga dapat merobek kulitnya. Lin Bai duduk bersila di puncak gunung dan memejamkan mata, dan mulai terus memikirkan berbagai akhir dalam 3 hari. Lin Bai duduk di sana selama 3 hari. 3 hari kemudian, Lin Bai bangun dan menuju ke 5 puncak Miracle Ridge. Hari ini adalah hari pernikahan Su Chang dan Ye Suxin. Di 5 puncak Miracle Ridge. Wu Feng, aku kembali. Pada saat ini, seorang pria dengan wajah tegas, mata sipit, dan sedikit kepahlawanan di antara alisnya melangkah ke Wu Feng. Ketika dia melangkah ke Wu Feng, seluruh dunia tiba-tiba mengumpulkan kekuatan pedang yang tangguh. Dia adalah Ye Jianjun. Ini adalah Tuan Ye Jianjun, master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian. Karena klon tersebut mati di Miracle Ridge, Ye Jianjun harus kembali sendiri. Tapi Ye Jianjun tidak menyangka bahwa para prajurit dinasti Su akan benar-benar tiba di sini sebelum dia. Berikut ini, banyak ahli lainnya datang ke 5 puncak Miracle Ridge sebelum pernikahan. Pada hari ini, 5 puncak punggung Bukit Senji dihiasi dengan lentera dan lampu warna-warni, warna merah ceria. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di puncak pertama untuk merayakan Su Chang memenangkan hati Yesu. Penjara bawah tanah. Su Chang mengenakan jubah pengantin pria merah dan datang ke ruang bawah tanah Ye Wuhuan. Ye Wuhuan mendatangi Su Chang dengan wajah bahagia dan berteriak dengan penuh semangat, Tuan Su Chang, apakah hari ini adalah hari yang bahagia? Su Chang memandang Ye Wuhuan dengan jijik dan berkata, benar, Tuan Ye Wuhuan. Terima kasih Anda sangat menemani kami dalam adegan ini. Kalau tidak, kami tidak akan bisa menerima Miracle Ridge dengan begitu lancar. Saya telah berbuat salah kepada Anda bulan ini, Tuan Ye Wuhuan. Ye, Wuhuan berkata dengan penuh semangat, sejak dinasti Su telah mengambil alih Miracle Ridge, tolong jangan lupakan perjanjian antara Tuan Su Chang dan dinasti Su. Bantu dinasti Seng Ye di punggung bukit. Ada tempat di timur. Ye Wuhuan berkata dengan penuh semangat. Jika hati Ye Su ada di sini, dia akan sangat terkejut. Ternyata perselisihan antara Ye Wuhuan dan Su Lihai hari itu di aula kepala sekolah puncak pertama benar-benar direkayasa. Drama ini sepenuhnya untuk para pejuang dari 5 puncak punggung Bukit Keajaiban dan para pejuang dari Akademi ke-9. Ketika mereka melihat bahwa Ye Wuhuan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, para pejuang ini menjadi semakin diam dan tidak berani menghadapi dinasti Su secara langsung. Sebaliknya, jika Ye Wuhuan bersikeras bertarung sampai mati dengan dinasti Su. Dengan keagungannya di Miracle Ridge, dia bangkit. Bahkan jika dinasti Su dapat menghancurkan Miracle Ridge, itu pasti akan menyebabkan gelombang besar, dan rahasia Sekte Abadi Merah tidak akan terpelihara lagi. Jadi, Ye Wuhuan dan Su Lihai berdiskusi dan menghasilkan pertunjukan yang bagus ini. Adapun janji Ye Wuhuan kepada Ye Suxin untuk memutuskan pertunangan dengan Su Chang, kebetulan ini menjadi alasan perselisihan Ye Wuhuan dan Su Lihai, jadi tentu saja Ye Wuhuan langsung setuju. Su Chang mencibir dan berkata, jangan khawatir, Ham. Setelah aku menikahi putrimu, dinasti Su tentu saja tidak akan melupakan dinasti Seng Ye. Ye Wuhuan tampak bersemangat dan berkata dengan nada menyanjung, ya, tentu saja saya percaya itu. Dinasti Su. Adapun Su Xin, hanya ada satu pria di dunia yang bisa menandinginya, Tuan Su Chang. Dia ditakdirkan untuk menjadi wanita Tuan Su Chang. Tidak, itu Tuan Su Chang. Mainanku, kata Ye Wuhuan sambil tersenyum tersanjung. Su Chang tertawa, Ye Wuhuan, dia adalah putrimu, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Namun, kata-katamu membuat hatiku bahagia. Hahaha, keluarlah. Ye Wuhuan, hari ini adalah momen terpenting bagi dinasti Seng Yemu, dan ini juga merupakan momen penting bagi dinasti Su kita, jadi jangan lewatkan. Su Chang tersenyum bangga, membuka pintu sel, dan Ye Wuhuan keluar dari sana dengan senyuman di wajahnya. Dia mampu melayani Tuan Su Chang. Itulah berkah yang dia peroleh sepanjang hidupnya. Kata Ye Wuhuan sambil tersenyum. Tapi sebaiknya aku tidak muncul pada kesempatan ini. Selama aku tidak muncul, dinasti Su dapat terus menggunakanku untuk memeras manajemen puncak Miracle Ridge dan Ye Suxin. Secara rahasia, jika aku tidak muncul, tubuh Su Chang tersenyum menghina,
dan ada rasa jijik yang mendalam di matanya saat dia menatap Ye Wuhuan. Bab 1259 Hari Pernikahan. Ye Wuhuan tidak ingin mati. Dia tidak bersedia menjadi kaisar dari dinasti kelas rendah di Lingdong. Dia ingin menjadi kaisar dunia ini. Dan langkah pertama ini adalah mengejar kekuatan di Lingnan. Ini adalah satu-satunya cara untuk membantu dinasti Seng Ye keluar dari Lingdong. Meskipun Ye Wuhuan sekarang memiliki akses ke sejumlah besar sumber daya langka di Sekte Abadi Merah, yang telah meningkatkan kekuatan nasional dinasti Seng Ye, jika dia ingin keluar dari Lingdong dan pergi ke Lingnan, itu masih akan sulit dan berbahaya. Terutama Lingnan yang memiliki 72 dinasti dan ribuan sekte. Di dunia seni bela diri seperti itu, tanpa pendukung yang kuat, dinasti Seng Ye akan ditelan oleh upaya gabungan dari 72 dinasti Lingnan saat ia keluar dari Lingdong. Oleh karena itu, Ye Wuhuan mencoba segala cara untuk mengandalkan dinasti Su sebagai pendukung. Dengan dinasti Su meletakkan dasar bagi dinasti Malam Suci di Lingnan, terlepas dari apakah dinasti Su benar-benar ingin membantu dinasti Malam Suci, Ye Wuhuan hanya perlu membiarkan dinasti Malam Suci mendapatkan pijakan yang kokoh di Lingnan, dan Ye Wuhuan bisa memulai ambisinya sendiri untuk mendominasi. Untuk mencapai ambisi hegemoninya, Ye Wuhuan tidak akan ragu menggunakan cara apapun, bahkan jika itu adalah putrinya sendiri, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Seperti yang selalu dikatakan Ye Wuhuan kepada Ye Suxin, ada banyak sekali putri di dinasti Malam Suci. Ada begitu banyak putri, apa bedanya jika mereka menyerahkan satu Ye Suxin? Inilah kekejaman kaisar. Di rumah seorang kaisar, apakah ada hubungan darah dan daging? 5 puncak. Kamar kerja Ye Suxin. Ye Suxin duduk di depan meja rias. Di dalam kamar, pakaian phoenix dan hiasan warna-warni telah disiapkan, tapi Ye Suxin tidak memakainya. Dia duduk di depan meja rias, air mata tak tertahankan di matanya. Diao Yiran masuk dari pintu saat ini dan melihat Ye Suxin belum berganti pakaian pengantin. Dia segera berkata, "Nona Ye Suxin, tunggu apa lagi? Pernikahan akan segera dimulai. Kenapa? Apakah kamu masih di sini? Saya belum mulai berdandan," kata Diao Yiran sambil tersenyum. Ye Suxin berkata, "Di mana Su Chang? Saya ingin melihatnya." Diao Yiran tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu begitu cemas, nak? Setelah pernikahan hari ini, bukankah kita bisa melihat bunga dan lilin di kamar pengantin?" Selama lebih dari sebulan ini, Ye Suxin saya tidak melihat Su Chang sekalipun. Dan Su Chang belum datang menemui Ye Suxin sejak dia memimpin ruang pengajaran hari itu. Ye Suxin berkata, "Panggil Su Chang untuk menemuiku. Jika dia tidak setuju untuk melepaskan ayahku, aku tidak akan pernah menikah dengannya." Yang dipikirkan Ye Suxin adalah Ye Wu yang dikurung di ruang bawah tanah. Gembira. Jika Ye Suxin tahu bahwa Ye Wuhuan baru saja berakting di hadapannya di aula kepala sekolah hari itu, betapa sedihnya Ye Suxin. Diao Yiran tersenyum dan berkata, "Tuan Su Chang, dia telah menjamu tamu di puncak pertama. Jika gadis itu ingin bertemu dengannya, Anda dapat menunggu sampai Anda berdandan dan berjalan ke aula pernikahan untuk menemuinya." Ye Suxin adalah sedikit terkejut, dan dia tertegun. "Ayo, biarkan aku mengganti pakaian gadis itu." Diao Yiran datang dan mengenakan jubah pernikahan pada Ye Suxin. Diao Yiran memandang Ye Suxin dan tersenyum, "Bahkan aku, seorang wanita, harus mengagumi sosok gadis itu. Sempurna sekali. Pantas saja banyak pria yang begitu terpesona oleh gadis itu," kata Diao Yiran sambil tersenyum. Ye Suxin awalnya memiliki fitur wajah yang sangat halus, kulitnya seperti batu giok lemak kambing, yang dapat dipatahkan dengan pukulan, pinggangnya penuh dan kakinya ramping dan lurus. Bahkan kaki kecil itu berwarna merah jambu, imut, dan tanpa celah. Ngomong-ngomong, Diao Yiran sangat iri pada Ye Suxin. Sayang sekali, Su Chang mendapat keuntungan. Diao Yiran tersenyum ringan. Ye Suxin tertegun dan tidak menjawab. Diao Yiran mengambil jubah merah dari rak pakaian di dekatnya dan memakaikannya pada Ye Suxin. Saat Ye Suxin berbalik, Diao Yiran melihat tanda pedang yang mengejutkan di punggung Ye Suxin. Tanda pedang ini tidak sesuai dengan punggung cantik Ye Suxin. Tanda pedangnya sangat jelek, tergeletak di punggung Ye Suxin seperti kelabang. Diao Yiran bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nak, siapa yang meninggalkan bekas pedang ini?" Ketika Ye Suxin mendengar tanda pedang, tubuhnya gemetar, wajahnya menunjukkan rasa sakit, dan air mata di matanya tidak bisa berhenti jatuh. Dari mana asal tanda pedang itu? Itu tidak ditinggalkan oleh orang yang tidak berperasaan itu. Ye Suxin merasa sedih. Diao Yiran tidak mendengar jawaban Ye Suxin dan perlahan mengenakan pakaian Ye Suxin. "Kenakan riasan Anda, kenakan mahkota burung phoenix, dan kenakan jubah burung phoenix." Ye Suxin menjadi lebih cantik. Keindahan seperti ini hampir bisa dikatakan menakjubkan. "Jangan menangis, nak, hari ini adalah hari besarmu. Mampu menikah dengan murid kerajaan dinasti Su adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak wanita Lingdong kita."
Diao Yiran berkata sambil tersenyum, "Nak, aku bolehkah saya meminta bantuan Anda? Setelah Anda menikah dengan Su Chang, bisakah Anda membantu saya memperkenalkan Anda kepadanya? Saya tidak meminta Tuan Su Chang menikah dengan seorang mak comblang. Saya hanya ingin tinggal bersama Tuan Su Chang." Diao Yiran tersenyum cerah. Omong-omong, puncak pertama, di luar aula kepala sekolah. Di alun-alun besar ini, sejumlah besar prajurit dari 5 puncak Miracle Ridge berkumpul. Saat ini, seluruh puncak pertama, dari puncak hingga kaki gunung, penuh sesak. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya datang untuk memberi selamat kepada Su Chang atas kegembiraannya yang luar biasa. Bagaimanapun, dinasti Su sekarang adalah pemilik baru Miracle Ridge, dan Su Chang telah dinobatkan sebagai putra suci, tentu saja para pejuang ini ingin menjilat. Nona Gu Yueqing, Dekan Lu Qingyu, apakah Anda tidak siap untuk meninggalkan Miracle Ridge? Pada saat ini, Wen Yue dan Kang Xiao melihat dua sosok yang dikenalnya di antara kerumunan dan berkata sambil tersenyum. Wajah tua Lu Qingyu serius, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, mungkin dia akan pergi, tapi mungkin dia tidak akan pergi. Itu semua tergantung hari ini. Ketika Kang Xiao dan Wen Yue mendengar kata-kata Lu Qingyu, mereka berdua merasa bingung dan bingung implikasi Lu Qingyu. Gu Yueqing melihat ke kejauhan dan melihat Su Chang, Tian Bing, dan Wei Qing di panggung pernikahan di kejauhan, menyapa orang-orang berkuasa dari semua lapisan masyarakat, dengan senyum bangga di wajah mereka. Kang Xiao memasang ekspresi jijik di wajahnya, dengan dengusan dingin di sudut mulutnya. Wen Yue berkata dengan dingin, Tian Bing dan Wei Qing tidak pernah menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang cenderung mengikuti musuh. Kepala sekolah Ye Wuhuan baru saja dilempar ke penjara bawah tanah, dan kedua orang ini berlari ke arahku. Aku berlutut dan menjilat dia di depan Su Chang. Lu Qingyu berkata dengan tenang, apa yang bisa dilakukan mengenai hal ini? 3 guru tertinggi diakui sebagai orang kuat di Miracle Ridge. Sekarang setelah Tuan Du Guyun pergi, Zhao Longtu telah digulingkan. Akhirnya, satu-satunya kepala sekolah yang tersisa, Ye Wuhuan, juga telah pingsan. Siapa lagi di Miracle Ridge yang berani menantang dinasti Su? Bahkan jika saya menunggu dan merasa tidak puas, akan sulit untuk marah. Katakan lagi pula, dengan jatuhnya kepala sekolah Ye Wuhuan, Miracle Ridge telah kehilangan pemimpinnya dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lu Qingyu berkata sambil tersenyum menghina. Kang Xiao menghela nafas pelan, ya, jika kepala sekolah Ye Wuhuan masih di sana, selama dia mengangkat tangannya, meskipun kita bukan lawan dinasti Su ingin mengambil alih hanya dalam 1 bulan. Saya khawatir akan sulit untuk melakukan Miracle Ridge. Tampaknya Miraculous Ridge akan benar-benar berpindah tangan mulai sekarang. The Miraculous Ridge jatuh ke tangan pasukan di Lingnan, dan sejak saat itu, status prajurit di timur punggung Bukit Wu. Bagaimanapun, para prajurit dari Lingnan ini benar-benar meremehkan para prajurit dari Lingdong. Kang Xiao berkata dengan ringan, punggung Bukit Senji sudah berakhir. Lu Qingyu mendengar desahan Kang Xiao dan tertawa, mungkin ini belum berakhir, tapi itu semua tergantung hari ini, seberapa besar kehebohan yang ditimbulkannya. Wen Yue dan Kang Xiao memandang Lu Qingyu dengan aneh ketika mereka mendengar kata-kata Lu Qingyu. Mereka berdua menyadari bahwa Lu Qingyu sangat tidak normal hari ini. Apa yang dia katakan sepertinya memiliki makna tersembunyi, tetapi tidak dapat diprediksi. Lu Qingyu merasakan tatapan aneh di mata Wen Yue dan Kang Xiao, tersenyum misterius, dan berkata dengan ringan, aku khawatir pernikahan hari ini tidak akan berjalan begitu saja. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Bab 1260, jika kamu tidak mengatakan sesuatu yang mengejutkan, kamu akan mati. Miracle Ridge, puncak pertama penuh sesak. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya berdiri bersama teman-teman mereka, menunggu upacara pernikahan dimulai. Bagian dalam aula kepala sekolah relatif bersih, bahkan guru 5 puncak pun tidak memenuhi syarat untuk masuk ke aula ini saat ini. Saat ini, di aula kepala sekolah, seorang pria parubaya dan seorang pria muda berdiri berdampingan. Pria parubaya ini secara mengejutkan adalah paman dari dinasti Su, Raja Lihai, Su Lihai. Dan pemuda ini memiliki wajah muram dan cahaya tajam di matanya, seolah matanya adalah sepasang pedang tajam, membuat orang merasa kedinginan pada pandangan pertama. Orang ini adalah pendekar pedang yang kuat. Dia adalah Ye Jianjun, master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian. Saat itu, Ye Jianjun bangkit dari Miracle Ridge dan memperoleh roh bela diri, tubuh iblis bayangan darah, di altar roh kedua. Dia menggunakan kekuatan roh bela diri untuk memadatkan klon dan tinggal di Miracle Ridge, menunggu Dewa Penciptaan. Pembukaan istana. Satu-satunya tujuan para klon yang tinggal di Miracle Ridge adalah untuk menciptakan istana ilahi. Diri sejati Ye Jianjun pergi ke Lingnan hanya dalam 3 tahun, Ye Jianjun menjadi terkenal di Sekte Pedang Tongtian di Lingnan dan dinobatkan sebagai salah satu master pedang muda. Penguasa pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian memiliki status yang sangat tinggi, yang setara dengan Pangeran Kekaisaran Qinglong.
Saat itu, Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian juga merupakan pemimpin masa depan dari Sekte Pedang Tongtian. Ye Jianjun melihat ke alun-alun di depan aula kepala sekolah dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya, dan berkata dengan dingin, Senior Su Lihai, saya harap tebakan Anda benar. Sebaiknya Lin Bai masih hidup. Su Lihai berkata, Su Chang menyimpulkan bahwa Lin Bai masih hidup. Bai masih hidup. Dia mengatakan bahwa dengan budidaya Lin Bai, tidak ada seorang pun di Lingdong yang dapat membunuhnya. Itu sebabnya kami memasang jebakan ini dan menunggu Lin Bai jatuh ke dalam jebakan. Ye Jianjun berkata, apakah Senior Su Lihai mengatur orang-orangnya? Su Lihai berkata, jangan khawatir, saya telah meminta Tian Bing dan Wei Qing untuk mengatur para prajurit. Selama Lin Bai ditemukan, dia tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Tunggu sampai tertangkap. Setelah Lin Bai, kita di sini untuk mendiskusikan bagaimana mendapatkan apa yang kita semua inginkan darinya. Ye Wuhuan mencibir, kami. Mata Ye Jianjun dingin. Setelah mendengar kata-kata Su Lihai, dia melihat ke belakang. Di aula kepala sekolah, ada beberapa sosok yang duduk di beberapa kursi lain, dan ekspresi mereka tidak bisa tidak menjadi gelap lagi. Anehnya, di aula kepala sekolah, selain Ye Jianjun dan Su Lihai, sebenarnya ada beberapa orang yang duduk di kursi lain. Dan tidak satupun dari orang-orang ini yang tampaknya mudah untuk diganggu. Oke, pernikahannya sudah dimulai. Semuanya, Su tidak akan menemanimu. Bagaimanapun, ini adalah pernikahan yang diadakan oleh dinasti Su kita. Sebagai pangeran dari dinasti Su, Su tentu saja akan muncul. Tentu saja. Jika Anda tidak keberatan berbagi meja dengan sekelompok semut di Lingdong, Anda bisa keluar dan minum segelas air dan anggur. Su Lihai berkata sambil tersenyum kepada Ye Jianjun dan beberapa orang lainnya di aula. Ye Jianjun tersenyum menghina dan duduk di kursi, tanpa niat untuk keluar. Dan beberapa orang lainnya, seperti Ye Jianjun, mencemooh Lingdong. Ketika Su Lihai melihat tindakan orang-orang ini, dia mengabaikan mereka dan langsung keluar dari aula. Di alun-alun, Su Lihai keluar dari aula kepala sekolah dengan tekanan yang kuat. Su Lihai tampaknya memiliki kekuatan sihir yang tidak terlihat. Saat dia keluar, semua prajurit di sini tidak bisa tidak fokus padanya. Saat ini, dia sepertinya menjadi satu-satunya protagonis di dunia, yang menarik perhatian jutaan orang. Salam kepada kepala sekolah tertinggi. Salam kepada kepala sekolah tertinggi. Ribuan prajurit di Miracle Ridge semuanya sujud kepada Su Lihai. Bahkan Wen Yu, Kang Xiao dan yang lainnya menyerah begitu saja dan menunjukkannya. Paman Kaisar, Saudara Wang, Su Chang, yang mengenakan jubah pengantin pria, mendatangi Su Lihai bersama Su Zan dengan wajah berseri-seri. Su Lihai berkata sambil tersenyum, baiklah, Su Chang, ayo kita mulai dengan cepat. Su Chang sedikit mengangguk. Dapatkan pengantinnya, kata Su Chang dengan tenang. Setelah percakapan sederhana antara Su Lihai dan Su Chang, musik gembira memenuhi seluruh puncak pertama. Diiringi musik, seorang wanita cantik menawan yang mengenakan mahkota burung phoenix dan karangan bunga menarik perhatian semua orang. Gaun merah menambah warna, membuatnya sangat cantik. Begitu dia muncul, semua penonton memalingkan muka dari Su Lihai. Setelah melihatnya, mata semua pria di ruangan itu tidak bisa lepas. Ye Susin, sangat cantik. Dia benar-benar menakjubkan di dunia. Bagaimana kecantikan yang begitu menakjubkan bisa ada di dunia? Banyak pria berseru serempak, menatap Ye Susin, mata mereka tegak. Dan beberapa sudut mulut pria itu bahkan mengeluarkan tawa. Senyuman dingin muncul di bibir Su Chang dan dia berjalan mendekat. Ye Susin memperhatikan Su Chang berjalan ke arahnya, dan berkata dengan wajah kuyu dan dingin, Su Chang, di mana ayahku? Ayahmu. Su Chang tersenyum tipis, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan melakukannya segera lupakan. Ya, ada juga Ye Wuhuan. Seluruh penonton terdiam dan memusatkan perhatian mereka pada Su Chang dan Ye Suxin. Keduanya, Namjoon dan si cantik, bagaikan pasangan serasi di surga. Su Chang mencibir saat ini, melihat sekeliling para prajurit yang hadir, dan berkata dengan ringan, semuanya, hari ini adalah hari bahagia Su. Ada beberapa hal yang ingin Su sampaikan kepada semua orang. Mendengar kata-kata Su Chang, semua prajurit di dalam penonton tercengang. Saya tercengang. Katakan apa? Apakah ada yang lebih penting daripada menikah sekarang? Ye Suxin menatap Su Chang dengan tatapan kosong, bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Su Chang mencibir, Ye Wuhuan, berapa lama kamu akan bersembunyi? Apakah kamu masih belum keluar? Su Chang berteriak keras, dan suaranya keras dan menyebar ke segala arah. Kepala sekolah Ye Wuhuan. Bukankah dia dijebloskan ke penjara bawah tanah oleh Raja Lihai? Apakah kepala sekolah Ye Wuhuan melarikan diri? Banyak pejuang yang terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Su Chang. Su Lihai dan Su Zan berdiri bersama, mencibir dengan jijik, menyaksikan penampilan Su Chang.
Karena Su Chang adalah protagonis hari ini, Su Lihai secara alami akan membiarkan Su Chang bersinar. Jika tidak, wajah dinasti Su akan hancur. Di mana itu akan terjadi? Ditempatkan. Mendengar suara Su Chang, seorang pria parubaya dengan lengan patah keluar dari kerumunan. Setelah dia keluar, wajahnya sangat suram dan dia menatap Su Chang dengan mata jahat. Kepala sekolah Ye Wuhuan, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Itu benar-benar kepala sekolah Ye Wuhuan. Banyak prajurit berseru ketika mereka melihat pria parubaya dengan lengan patah. Ayah, kamu baik-baik saja. Ye Suxin berteriak kaget. Ye Wuhuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak apa-apa. Su Chang mencibir, tentu saja dia baik-baik saja. Ye Suxin, dan para prajurit dari Miracle Ridge, aku khawatir kamu belum mengetahuinya. Kamu Wuhuan melakukan ini demi perdamaian. Dinasti Su kami terlibat dan berkonspirasi dengan paman saya Su Lihai untuk membuat rencana pahit di aula kepala sekolah. Menggunakan medan perang Sekte Abadi Merah untuk membuat kesepakatan, biarkan dinasti Su membantu dinasti Seng Ye mendapatkan keuntungan pijakan di Lingnan. Oleh karena itu, untuk membantu dinasti Su dengan cepat mengambil alih medan perang Sekte Abadi Merah, trik kejam macam apa ini? Hanya saja dinasti Su kita tidak suka bergaul dengan penjahat yang mencari keuntungan seperti itu, jadi aku, Su Chang, ada di sini hari ini sebelum pernikahanku. Pada hari itu, kita harus mengecam perilaku tercela Ye Wuhuan dan membiarkan semua pejuang di Miracle Ridge melihat wajah asli Ye Wuhuan. Su Chang meraung marah pada Ye Wuhuan. Klik, kata-kata Su Chang seperti sambaran petir yang menyambar kepala semua prajurit Miracle Ridge. Saat Ye Suxin mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Adapun Ye Wuhuan, wajahnya dingin dan suram saat Su Chang mengucapkan kata-kata ini, reputasi Ye Wuhuan di Miracle Ridge hancur.